Seorang pria hanya salah mengenali Nezha sebagai Serafim dalam upacara pertukaran dewa. Akibatnya, dia dihancurkan oleh Nezha dengan satu serangan mata berdarah. Namun, ketika saya mencoba memperbaiki bahwa ini adalah dewa yang benar dari Huaxia, saya justru dituduh oleh Jibril sebagai menghujat dewa-dewa barat. Bahkan ada 30 miliar orang di seluruh dunia. Para netizen pun menertawakan saya sebagai bodoh. Hanya karena ini adalah dunia yang dipenuhi dengan patung-patung dewa yang tak terhitung. Selama kita bisa mengenali dewa-dewa ini, kita dapat menandatangani kontrak untuk memanggil dewa. Namun, negara naga dalam dunia ini mengalami pemutusan peradaban. Sebanyak 90% dewa tidak dapat dikenali. Ini mengakibatkan kejatuhan nasib negara yang ditekan oleh negara asing. Jadi, kamu memutuskan untuk membuka ruang siaran langsung identifikasi dewa. Dan mencatat bahwa ruang siaran ini hanya mengidentifikasi dewa-dewa dari negara naga. Makhluk-makhluk asing dilarang mengganggu. Cukup dengan satu roket super, bisa 100 identifikasi berhasil. Setelah siaran dimulai, kamu menunggu orang-orang datang ke ruang siaran. Sambil menggeser ponsel, siswa sekolah menengah atas Binhai membangunkan dua dewa barat. Patung Dewa Lucifer, malaikat jatuh, diterima oleh gereja kegelapan negara mercusuar. Di kota Nankai, seseorang membangunkan negara hari kecil. Patung Dewa Yamata no Orochi, diterima dengan bayaran tinggi oleh negara hari kecil. Sudah hampir 50 tahun, tidak ada yang bisa membangunkan dewa negara naga. Ada ahli untuk mengidentifikasi. Negara naga tidak memiliki dewa lagi. Dalam waktu kurang dari setahun, peradaban negara naga akan sepenuhnya dikuasai negara asing. Berita-berita berlimpah muncul dari ponsel. Melihat konten di atas, kamu penuh dengan ejekan. Para pengkhianat negara ini senang menjadi penjilat negara asing. Ketika kamu mengangkat kepala lagi, menyadari bahwa sudah banyak penonton di ruang siaran langsung. 100% identifikasi berhasil. Ngomong apa sih? Negara naga memiliki banyak ahli identifikasi terkenal. Selama 50 tahun tidak ada satu dewa pun yang berhasil diidentifikasi. Seorang penyiar kecil tidak tahu malu. Satu peluncuran roket super. Kenapa kamu tidak pergi merebut? Di dalam komentar, ada keraguan. Sungguh ironis. Dan ada beberapa orang yang menjilat asing, memanfaatkan negara sendiri. Kamu juga tidak memanjakan orang-orang ini. Langsung menyampaikan kritik. Saya memang punya prasangka terhadap mereka. Ada apa? Ini mendesak. Lao Zu adalah orang Tiongkok dari kerajaan naga. Hanya mengidentifikasi dua dewa negara naga. Apakah itu masalah? Semua adalah penjilat yang melupakan nenek moyang. Terhadap apa yang kamu katakan, kebanyakan netizen tidak merasa geli. Malah merasa lega. Penyiar berkata dengan baik. Meskipun saya membangunkan dua dewa asing, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati negara saya. Sekelompok orang bodoh. Negara naga tidak memiliki dewa selama 50 tahun. Saya ingin lihat bagaimana kamu mengidentifikasi. Menunggu penyiar dipermalukan. Baiklah, kembali ke pembicaraan utama. Mengirim roket super. Dapat terhubung dengan penyiar untuk mengidentifikasi dewa. Metode bangun tidur. Metode pelatihan. Metode lanjutan. Biaya tambahan berdasarkan kualitas dewa. Penyiar menegaskan sekali lagi. Hanya mengidentifikasi dua dewa negara naga. Begitu suara itu selesai, ruang siaran langsung muncul. Efek mewah dari sebuah roket muncul. ID, hanya punya uang. Memberi tip kepada penyiar dengan sebuah roket super. Matamu bersinar. Langsung menemukan akun lawan dan mulai terhubung. Beberapa detik kemudian, ruang siaran menunjukkan koneksi berhasil. Ruangan yang mewah. Seluruh ruangan dipenuhi dengan barang-barang dari emas. Berkilau di bawah cahaya. Mengeluarkan aura kemewahan. Menoleh dan melihat kembali kamarnya. Kurang dari 10 kaki persegi. Meja yang rusak. Sebuah komputer tua di atas meja. Ruangan itu juga samar-samar mengeluarkan bau busuk. Ya Tuhan. Legenda emas. Peralatan dewa. Semua ini adalah peralatan dewa. Sialan. Kamar tidur yang terbuat dari peralatan dewa. Dari anak konglomerat mana ini? Begitu banyak peralatan. Bahkan museum dewa di ibu kota pun tidak sebanding. Peralatan. Biasanya adalah peralatan yang digunakan oleh para dewa. Atau peralatan yang mengandung kekuatan ilahi. Bahkan di tangan orang biasa pun bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa. Kamu juga terlihat terkejut. Ini adalah pertama kalinya saya terhubung dengan orang kaya dari level ini. Segera setelah itu, seorang pria gemuk dengan wajah ceria muncul di layar. Namun, dia tidak memperlihatkan wajahnya. Dia mengenakan berbagai peralatan emas di seluruh tubuhnya. Hampir-hampir dia menuliskan kata kaya di tubuhnya. Oh, tampan sekali. Saya memiliki sebuah patung dewa di sini. Bisakah kamu membantuku mengidentifikasinya? Lalu, patung dewa setinggi sekitar 1 kaki muncul di kamera. Patung dewa ini sangat aneh. Tinggi dan kurus. Dia mengenakan pakaian putih. Wajah suram. Lidahnya panjang dan menjulur. Yang paling istimewa adalah dia memakai topi tinggi yang runcing. Di atasnya tertulis, melihat menjadikan kaya. Saya sudah meminta seseorang untuk mengidentifikasinya. Mereka bilang ini adalah patung dewa kekayaan. Tapi aku tidak bisa menyebutkan namanya. Tidak bisa dibangkitkan. Dewa kekayaan. Matamu bergetar. Ini adalah dewa kekayaan yang sialan.
Ini jelas adalah salah satu dari 10 dewa bawah tanah, yaitu Zi Wuchang. Penonton di ruang siaran juga mulai berdiskusi. Dewa kekayaan. Bukankah di negara naga hanya ada satu dewa kekayaan? Zhao Gongming? Kenapa ada lagi satu dewa kekayaan? Lihat, ada potensi kekayaan. Sepertinya dia memang seorang dewa kekayaan. Namun, dewa kekayaan ini terlihat terlalu menyeramkan, kan? Memberikan perasaan yang menakutkan. Gambar dua dewa di negara naga memang tidak sebanding dengan luar negeri. Lihat saja orang-orang di sana. Mereka semua adalah dewi-dewi yang sangat terkenal. Orang ini tidak terlihat manusia, tidak pula hantu. Bahkan jika diberikan secara gratis pun, saya tidak mau. Meskipun benar-benar diidentifikasi. Lalu apa? Lihat saja, itu dewa yang rendah. Uang. Apakah kamu tahu siapa dewa kekayaan ini? Si kecil berbadan gemuk yang sedang terhubung kembali bertanya lagi. Ruang siaran pun menjadi tenang. Para penonton menunggu dengan penuh harapan melihatmu. Kamu batuk sebentar. Saya mengenali dewa ini. Dan kualitasnya pasti tidak rendah. Kalimat ini langsung menimbulkan kehebohan. Siarkan. Sebenarnya, dewa kekayaan ini siapa? Ada perasaan tertentu. Penyiar ini akan terkenal. Jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Orang ini begitu kaya tapi tidak mengenali. Seorang penyiar baru yang tidak dikenal pasti tidak semudah itu. Sekali lihat sudah jelas ini hanya omong kosong. Jika dia benar-benar bisa mengenali, negara tidak akan bertahan 50 tahun tanpa dewa baru. Mengenali itu juga tidak ada artinya. Sistem dewa di luar negeri sudah sepenuhnya matang. Peradaban negara naga akan hancur juga pada akhirnya. Lebih baik kamu menyadari fakta. Sebagian besar netizen masih meragukan penilaianmu. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, kamu memiliki sistem ruang siaran langsung identifikasi dewa. Setiap kali berhasil mengidentifikasi seorang dewa atau artefak dewa, akan secara otomatis memperoleh dewa dan kemampuan atau alat dari artefak tersebut. Ketahuilah bahwa orang lain menggunakan dewa untuk bertempur. Sementara kamu langsung menggunakan kekuatan dewa. Dan seseorang hanya bisa mengikat 10 dewa seumur hidupnya. Tapi kamu tidak memiliki batasan langsung. Penyiar, cepat bilang padaku. Apakah aku bisa kaya? Semua bergantung pada dewa ini. Si gendut kecil berteriak dengan panik. Asalkan kamu membantuku membangkitkan. Nanti aku akan mengirimmu 100 roket super setiap hari. Aku khawatir penonton ini akan kecewa. Ini bukanlah seorang dewa rezeki. Anda berbicara jujur. Anak gemuk itu tertegun. Dia bukan dewa kekayaan. Tapi mengapa tertulis, melihat langsung mendatangkan kekayaan? Penonton di ruang siaran langsung juga sangat penasaran. Anak gemuk itu mengangguk. Segera dia menyadari sesuatu. Dia dengan berani menepuk dadanya. Penyiar, Anda tenang saja. Saya adalah orang yang selalu menepati janji di jalan ini. Apakah dia dewa kekayaan atau tidak? Selama Anda bisa membantu saya bangkit, 100 roket setiap hari. Pasti akan sampai tepat waktu. Mendapatkan janji, dia mengangguk puas. Mulai menjelaskan asal-usul tiada keteraturan. Pertama-tama, ini bukan dewa kekayaan. Ini adalah dewa hantu yang berasal dari neraka. Gunung Fengdu. Istana Raja Bawah. Terdapat hantu tiada keteraturan. Hantu tiada keteraturan adalah dewa asli dari negara naga. Tugas utamanya adalah membawa jiwa orang yang mati dari dunia manusia. Seorang utusan yang mengaitkan jiwa ke neraka. Termasuk dalam 10 guru gelap di neraka. Tiada keteraturan dibagi menjadi hitam dan putih. Sesuai dengan prinsip yin dan yang. Anda, dewa ini adalah putih tiada keteraturan yang legendaris. Mewakili bawah. Adapun kata-kata di topi itu. Berarti ada balasan bagi mereka yang menghargai dan menghormati dewa. Memberikan keberuntungan kepada mereka. Apakah ada hubungannya dengan kekayaan? Tapi tidak banyak. Setelah kamu selesai memperkenalkan Zi Wuchang, suara sistem muncul. Selamat, tuan rumah berhasil melakukan identifikasi. Sedang mengambil hadiah Zi Wuchang untuk Anda. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan kemampuan Yuguai. Yuguai dapat memanggil makhluk dalam jarak radius 1 km. Makhluk roh berkualitas di bawah tinggi. Kualitas tinggi dapat memanggil maksimal 1. Kualitas biasa 3. Kualitas rendah 10. Seiring dengan petunjuk sistem yang muncul, kamu segera merasakan aliran kekuatan yang misterius. Muncul dari dalam tubuhmu secara tiba-tiba. Ada beberapa mantra misterius di dalam pikiranmu. Setelah identifikasi berhasil, panel Zi Wuchang juga muncul di hadapanmu. Bai Wuchang. Tipe, Dewa Yin. Atribut, bawah. Kualitas, tinggi. Kemampuan, mengait jiwa, Yuguai. Cara membangkitkan, menghabiskan 50 poin popularitas untuk membuka kunci. Metode lanjutan, dibuka dengan mengonsumsi 100 poin popularitas. Melihat nilai popularitas yang perlu dikonsumsi, kamu tidak bisa menahan untuk mencemooh. Sistem anjing. Semahal ini, rasio jumlah hadiah dan nilai popularitas adalah 100 banding. Jika perlu semuanya dibuka, itu berarti membutuhkan 200 poin. Itu setara dengan hadiah senilai 20.000 yuan. Ini hanya untuk dua dewa tingkat tinggi. Sementara itu, ruang siaran mengalami keheningan sejenak. Komentar akhirnya muncul. Apa itu? Ini hantu. Orang di atas tidak paham. Dewa dan hantu. Dewa bawah.
Sama seperti para luar biasa di daerah Yudou, Sichuan. Dewa yang dibangkitkan sebagian besar berkaitan dengan hantu. Diri yang tidak tetap. Utusan pengait jiwa. Terdengar seperti dewa yang sangat kuat. Apa yang dikatakan cukup mirip dengan kenyataan. Kita juga tidak mengerti. Siapa yang tahu mana yang benar dan mana yang tidak? Penyiar. Apakah kamu tahu cara membangkitkan? Tentu saja. Kamu mengangguk dengan percaya diri. Segera setelah itu, kamu memberi sinyal ke kamera. Menggosok-gosokkan jari telunjuk dan ibu jari. Artinya sudah sangat jelas. Komentar-komentar negatif segera mulai beraksi setelah melihat ini. Saudara, jangan tertipu. Apakah orang-orang di negara naga sudah terjatuh sampai sejauh ini? Untungnya saya sudah lama berimigrasi ke negara mercusuar. Segera laporkan ke polisi. Seorang penyiar penipu mati. Anak gemuk itu tidak memperhatikan komentar. Roket super beribu-ribu tidak ada artinya baginya. Lagi pula, berdasarkan kekayaannya. Jika tertipu, dia punya banyak cara untuk membalas dendam. Jadi dia tidak peduli sama sekali. Segera efek siaran langsung mulai memenuhi layar. Suara sistem terus muncul. Nilai popularitas OI20. Nilai popularitas O100. Dalam beberapa menit, popularitasmu sekarang. Tepat 2020 poin. Semuanya berasal dari anak gemuk itu. Siarkan. Sekarang sudah bisa? Tidak masalah. Setelah mengatakannya, kamu langsung menghabiskan 200 poin popularitas. Mengunci cara untuk membangunkan dan meningkatkan Bai Wuchang. Setelah identifikasi berhasil, panel atribut Bai Wuchang juga menunjukkan perubahan baru. Cara membangunkan, menggunakan patung Wuchang itu. Tempatkan pada mata ikan yin-yang dari diagram Taiji. Dan panggil namanya. Maka dapat membangunkan. Cara untuk melatih. Mengkonsumsi materi ilahi yang memiliki atribut yin. Atau memberi makan makhluk roh yang telah meninggal. Cara untuk meningkatkan level. Tongkat ratapan ditambah dengan rantai pengait jiwa. Ketika Bai Wuchang hadir, kualitas E1. Setelah syarat terbuka, kamu berkata kepada ruang siaran langsung. Anak gemuk, sekarang dengarkan rencanaku. Cari tempat yang luas untuk menggambar diagram Taiji. Anak gemuk tertegun. Cara ini belum pernah dilihat sebelumnya. Tapi dia tetap patuh dan segera mengangkat patung dan berlari keluar. Pemandangan di luar rumah. Sekali lagi, hal itu membuat penonton ruang siaran langsung terkejut. Rumah besar. Tidak benar. Istana juga tidak berlebihan. Sekali lagi memperbarui pemahaman semua orang tentang kekayaan. Rumah bangsawan. Anak gemuk menggambar diagram Taiji di tanah sesuai permintaanmu. Gu Minghao. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat itu disertai suara wanita yang sangat indah. Seorang wanita cantik muncul. Sayangnya, orang-orang di ruang siaran hanya bisa mendengar. Suara itu ada, tetapi gambarnya tidak terlihat. Kak, aku sudah tahu asal-usul dewa ini. Sekarang kita harus bersiap untuk membangkitkannya. Si gemuk itu berkata dengan bersemangat. Mata wanita itu menyusut. Dia terkejut. Apa yang kamu katakan? Ai. Nanti akan kuberitahu. Beri jalan. Sekarang aku akan membangkitkan si tanpa pasti. Si tanpa pasti ini adalah dewa kegelapan di negara naga kita. Bagaimana mungkin? Banyak ahli telah mengidentifikasi bahwa ini adalah dewa kekayaan. Bagaimana mungkin itu adalah dewa kegelapan? Siapa yang memberitahumu? Aku mencari seorang ahli identifikasi. Dia membantuku melakukan identifikasi. Si gemuk itu menyerahkan ponselnya. Ini aku peroleh setelah menghabiskan lebih dari 300.000. Wanita itu melihat ruang siaranmu dan langsung mengernyitkan kening. Hanya seorang penyiar kecil dengan kurang dari 1.000 pengikut. Penipu. Ini adalah pikiran pertamanya. Inilah ahli identifikasi yang kamu sebutkan. Apa kamu sudah gila? Apa kamu percaya omong kosong seperti ini? Kembalikan 200.000 itu padaku. Si gemuk itu mendapat omelan habis-habisan dari kakaknya. Merasa agak tidak adil. Kak, hanya 200.000. Bagaimana jika benar-benar bisa membangkitkan? Perlu diketahui, ini adalah dewa baru pertama di negara naga dalam 50 tahun. Selama 50 tahun, tidak ada yang bisa membangkitkan dewa baru di negara naga. Kau pikir seorang penyiar kecil bisa melakukannya? Dia meskipun marah. Namun suaranya menunjukkan ketidakberdayaan. Dia bukan tidak ingin membangkitkan dewa negara naga. Tapi kenyataannya, ini terlalu sulit. Untuk mencegah adiknya terjerumus lebih dalam. Dia langsung merebut ponsel dan berbicara denganmu. Mengarang cerita sembarangan dengan gelar ahli identifikasi. Aku sudah sering melihat penyiar yang mencari perhatian. Beberapa uang tidak bisa didapatkan hanya dengan berkata-kata sembarangan. Segera kembalikan uangnya. Aku tidak akan memperdebatkan ini denganmu. Di layar, hanya terlihat dua kaki cantik yang samar-samar di bawah gaun panjang. Komentar tiba-tiba berubah arah. Pendapat wanita cantik hampir sama. Akhirnya muncul seseorang yang bisa berpikir jernih. Bahkan memberi pemahaman kepada penyiar. Segera laporkan ke polisi. Harus dikatakan. Suara kaki ini sangat merdu. Selamat kepada penyiar, berhasil mendapatkan yang berusia antara 3 hingga 10 tahun. Melihat si anak gemuk sudah menggambar setengah dari grafik Taiji. Kamu tidak ingin menyerah begitu saja. Wanita cantik ini. Cara untuk membangkitkan tidaklah rumit. Asalkan lakukan sesuai yang saya katakan. Hasilnya akan segera terlihat. Dan dewa ini pasti berkualitas tinggi.
Wanita itu mengira kamu masih ingin bantah dan menunda waktu. Dengan langsung memotong. Trik kecilmu itu jangan dibawa keluar untuk mempermalukan diri. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang bersama kamu di sini. Jika kamu, seorang penyiar kecil, bisa membangkitkan dewa, jangan bilang 200.000. 2 juta. 20 juta pun bisa saya keluarkan. Saya hanya tidak ingin membuang uang pada seorang penipu. Kamu agak bingung. Karena kamu begitu tidak percaya padaku. Lebih baik kita bertaruh. Tangan tersenyum dingin. Baik, lembut. Jika bertaruh, ya sudah. Jika kamu menang, saya bisa membiarkanmu memilih satu alat sakti di keluarga Gu saya. Begitu kata-kata ini terucap, penonton di ruang siaran langsung juga terkejut. Ekspresi mereka penuh ketidakpercayaan. Keluarga Gu adalah keluarga penyihir terkuat di negara naga. Mereka memiliki kekuatan yang besar. Kekayaan mereka tak terhitung. Mereka adalah keluarga konglomerat sejati. Selain itu, keluarga Gu juga merupakan bagian dari salah satu pendiri bersama dari lembaga pemikir dewa resmi negara naga. Yang paling penting, keluarga Gu juga memiliki gelar museum artefak dewa. Hal ini membuat semua penonton terkejut seketika. Keluarga Gu. Saya mengerti sekarang. Wanita cantik ini seharusnya adalah nona besar keluarga Gu, Gu Qingcheng. Putra gemuk yang baru saja itu adalah adiknya, Gu Minghao. Seharusnya saya sudah memikirkannya lebih awal. Dia bisa membuat kamar tidur dengan artefak dewa. Selain keluarga Gu, tidak ada orang lain. Gu Qingcheng. Transenden tingkat tinggi level 68. 2 tahun yang lalu, dia membangkitkan dewi berkualitas epik yang melambangkan kebijaksanaan dan peperangan. Athena. Dia juga merupakan sumber daya strategis tingkat tinggi dari lembaga pemikir resmi negara naga. Memikirkan ini, nada suaramu pun kembali tenang. Ternyata ini nona besar keluarga Gu. Mohon maaf. Jangan buang-buang waktu. Apa taruhan Anda? Suara Gu Qingcheng terdengar dingin. Aku, Susia, sangat miskin dan tidak berdaya. Selain bisa mengidentifikasi dewa-dewa negara naga, hanya ini satu-satunya nyawaku. Karena nona keluarga Gu mengajukan syarat yang begitu tinggi, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Sebagian besar orang di ruang siaran langsung tidak percaya padamu. Awalnya ingin melihatmu mundur dan minta maaf. Karena nona keluarga Gu mengajukan syarat yang begitu tinggi, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Sebagian besar orang di ruang siaran langsung tidak percaya padamu. Awalnya ingin melihatmu mundur dan minta maaf. Namun, malah mempertaruhkan nyawanya. Langsung membuat semua orang terkejut. Waduh, penyiar sudah gila. Siapa yang memberimu keberanian? Apa kamu benar-benar merasa bisa melarikan diri? Dengan kekuatan keluarga Gu, mereka akan menemukanmu dalam waktu sekejap. Berpura-pura. Lanjutkan berpura-pura. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Keduanya menetapkan taruhan. Gu Qingcheng juga tidak lagi menghalangi adiknya. Anak gemuk Gu Minghao telah menggambar diagram Tai Chi sesuai dengan kata-katamu. Berlari ke depan kamera sambil menggosok tangannya. Saudara laki-laki. Sudah selesai digambar. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bawa patung dewa ke posisi mata ikan surya dan bulan. Tepat di atas titik hitam itu. Baiklah. Sudah diletakkan. Sekarang ingat setiap kata yang saya katakan. Kehidupan tidak pasti, hitam pun menghadapinya sendiri. Oleh karena itu, hitam dan putih tidak tetap. Yang hitam adalah jahat, yang putih adalah baik. Bai Wuchang bernama Xie Bian. Artinya, jika menghormati dewa, pasti aman. Juga dikenal sebagai Tuan Tujuh. Bertugas sebagai penggoda jiwa di neraka. Memberi ganjaran kepada kebaikan dan menghukum kejahatan. Memasuki posisi 10 jenderal kegelapan di neraka. Sekarang kamu hanya perlu berdiri di dalam diagram. Gunakan kekuatan mental untuk berkomunikasi dengan patung dewa. Cukup ulangi apa yang saya katakan sebelumnya. Begitu saja. Anak gemuk itu sangat terkejut. Ruang siaran langsung juga mulai berkomentar. Mereka berkata itu cukup mirip. Menghidupkan dewa tidak hanya dengan menyebut namanya. Juga perlu mencapai semacam kesepakatan dengan dewa. Pemanggil hanya dapat menggunakan setelah menyelesaikan isi kontrak. Di dekat sana, Gu Qingcheng menunjukkan ekspresi meremehkan. Sekarang semakin yakin bahwa kamu adalah penipu. Kamu mengabaikan komentar sepanjang waktu. Menepuk dada sambil berjanji. Tidak ada masalah sama sekali. Dewa negara naga tidak menyulitkan warga negara naga. Kontrak yang disebut-sebut itu hanya ditujukan kepada dewa-dewa dari negara asing. Oh, begitu ya. Si gemuk itu sepertinya memahami, tetapi tidak sepenuhnya. Kemudian, sesuai dengan apa yang kamu katakan, berdiri di dalam gambar Tai Chi dan melepaskan kekuatan spiritual. Mulai berkomunikasi dengan Bai Wuchang. Di sisi lain, beberapa judul naik ke trending topik di berbagai platform. Penyiar kecil yang tidak dikenal menghubungkan dengan Museum Alat Dewa Keluarga Gu. Bersiap untuk membangkitkan Dewa Negara Naga. Dewa baru pertama dalam 50 tahun Negara Naga akan segera dibangkitkan. Dengan terungkapnya peristiwa tersebut, kepopuleran ruang siaranmu mulai meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat 10 menit, jumlah penonton online mencapai jutaan. Langsung terhubung ke para penyiar besar. Namun hampir semua hanya datang untuk menonton keramaian. Tidak ada yang memberikan hadiah. Susia. Saya belum pernah mendengar tentang orang seperti ini.
Seorang penipu mati. Percayalah padaku. Mata terbuka lebar. Menipu anggota keluarga Gu. Apakah ini tanda bahwa dia menganggap hidupnya terlalu panjang? Namun pada saat itu, dan secara tiba-tiba, komentar di layar berhenti. Adegan yang terjadi di sisi si kecil gemuk di ruang siaran langsung membuat semua orang berhenti bernapas. Adegan yang terjadi di sisi si kecil gemuk di ruang siaran langsung membuat semua orang berhenti bernapas. Patung dewa yang awalnya biasa di layar tiba-tiba memancarkan sinar hitam putih, melayang langsung ke langit. Diikuti oleh aura yang menyeramkan dan aneh namun dipenuhi dengan keilahian. Muncul di dalam perkebunan keluarga Gu. Di patung dewa, memantulkan sosok tinggi dengan warna gelap. Dia memiliki tubuh yang sedikit kurus. Jubahnya bergetar dan berbunyi. Di atas topi runcing. Begitu melihat, 4 kata, keberuntungan datang, berkilau merah menyala. Wajah yang pucat tanpa kehidupan. Namun dipenuhi dengan aura yang suci. Lidah panjang menggantung di perut. Menakutkan dan penuh wibawa. Seolah-olah secara alami memiliki aura yang menekan jiwa. Bahkan meskipun tidak berada di lokasi. Hanya dengan berada di ruang siaran langsung pun rasa takut tak dapat ditahan. Utusan pencabut nyawa dari negara naga. Bai Wuchang. Xie Bian. Suara hantu yang lembut dari tanpa bentuk kembali bergema. Segera setelah itu, dia melihat ke arah ruang siaran langsung. Tepatnya, dia sedang melihatmu. Itu adalah tatapan yang meneliti. Dalam sekejap, di dalam mata ini, sekilas terlihat kepuasan yang sulit disadari. Kemudian, ini baru bergabung ke dalam tubuh si gemuk kecil. Sementara di dahi si gemuk kecil, muncul sebuah tanda putih. Ini berarti dia telah menandatangani kontrak dengan Dewa Hantu Bai Wuchang, menjadi utusannya. Pada saat yang sama, kekuatan mental si gemuk kecil mulai meningkat pesat. Dia awalnya hanya seorang transenden level 39, tingkat ketiga. Namun sekarang dia langsung melompat 3 tingkat, menjadi level 42, tingkat 4 transenden. Saya berhasil. Selanjutnya, saya telah berhasil mencapai level 42. Si gemuk berlari dengan gembira menuju Gu Qingcheng. Saat itu, hati Gu Qingcheng sudah bergejolak. Penggoda jiwa adalah Bai Wuchang, dewa negara naga. Dewa baru yang dihidupkan setelah 50 tahun. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah dewa berkualitas tinggi. Kekuatan yang menekan jiwa. Bahkan dewa berkualitas pun tidak ada. Dia memfokuskan pandangan pada layar ponselnya. Kamu sedang dengan santai minum teh. Saat ini, dia tidak berani meremehkanmu, si penyiar kecil. Nona besar keluarga Gu. Saya menang. Kamu meletakkan cangkir teh. Dengan nada tenang, tanpa suka atau duka, dia berkata. Suaramu membangunkan penonton di ruang siaran langsung. Komentar yang terhenti mengalir deras di ruang siaran seperti gelombang. Tidak mungkin. Ini dewa dengan kualitas apa? Meskipun tidak ada di tempat. Tapi tadi tatapan dewa itu. Saya merasa jiwa ini hampir terikat. Omong kosong. Ini adalah utusan pengikat jiwa dari dunia bawah. Memiliki kekuatan penekanan alami terhadap jiwa. Saya merasa kualitasnya tidak akan lebih rendah dari yang tinggi. Penyiar tersebut adalah orang yang luar biasa. Rekor 50 tahun dipecahkan dengan mudah seperti ini. Astaga. Saya akan pergi meminta uang kepada istri saya. Saya merasa kualitasnya tidak akan lebih rendah dari yang tinggi. Penyiar tersebut adalah orang yang luar biasa. Rekor 50 tahun dipecahkan dengan mudah seperti ini. Astaga. Saya akan pergi meminta uang kepada istri saya. Saya hanya butuh dewa negara naga. Pada saat yang sama di keluarga Gu, anak gemuk Gu Minghao selalu meneliti. Diri yang terbangunkan dari yang tak terbatas. Saat itu dia tiba-tiba terpikir sesuatu. Menguasai. Boleh tanya, bagaimana cara membina dewa yang tak terbatas? Sangat mudah. Cara pembinaan sehari-hari. Memberi makan beberapa dewa beratribut kegelapan. Makhluk materi atau jiwa yang telah meninggal. Adapun cara untuk naik tingkat ada 2 jenis. Jenis pertama. Perlu menemukan alat dewa yang digunakan oleh si tak terbiasa. Pengait jiwa dan tongkat ratapan. Mengalami 2 kali peningkatan untuk kualitas sempurna. Jenis pertama. Tadi saya juga sudah bilang. Dewa pengait jiwa tak terbiasa. 1 lingkaran. Jika bisa membangkitkan si hitam tak terbiasa. Kedua pihak hadir bersama. Secara otomatis meningkatkan 1 kualitas. Artinya, jika kamu bisa menemukannya semua, si putih tak terbiasa bisa naik tingkat hingga kualitas legendaris. Kata-katamu terdengar seperti guntur yang menggelegar di benak semua orang. Mereka mendengar apa yang publik. Dewa yang bisa naik tingkat 3 kali. Di antara banyak dewa, memiliki kesempatan untuk naik tingkat sekali. Itu sudah sangat langka. Kesempatan untuk naik tingkat 2 kali bahkan lebih jarang. Untuk 3 kali naik tingkat, sepertinya seluruh negara naga tidak lebih dari 1000 orang. Keluargamu disebut sebagai museum alat dewa. Sepertinya mencari alat dewa tidak akan sulit. Mengenai apakah bisa menemukan patung si hitam tak terbiasa. Itu hanya bisa tergantung pada keberuntungan. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah membicarakan ini, kamu menambahkan 1 kalimat. Saya tidak pintar. Saya juga sedikit tahu tentang identifikasi alat suci. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang langsung terdiam. Setiap orang memandangmu seperti melihat monster. Di samping, Gu Qingcheng tidak dapat menahan emosinya lagi. Tuan Su Zhen.
Saya meminta maaf atas pernyataan saya sebelumnya. Siapa yang kalah harus menerima. Saya akan pergi menjemputmu sekarang. Silakan pilih alat suci dari gedung harta keluarga Gu. Kamu tidak terkejut dengan perubahan sikap Gu Qingcheng. Sebaliknya, museum alat suci keluarga Gu sangat kamu nantikan. Jadi, kamu juga tidak berlama-lama. Bertukar kontak di belakang panggung. Lalu langsung menutup siaran. Sementara itu, pemerintah dari berbagai negara juga terkejut. Namun sekarang, kamu sedang terbenam di pasar sistem. Sama sekali tidak khawatir tentang keadaan di luar. Banyak barang yang memukau muncul di depanmu. Saat ini, kamu telah mengumpulkan 2.500 poin popularitas. Kristal Dewa Atribut Kayu 200 poin. Diberikan kepada Dewa Atribut Kayu tingkat 1. Kotak Patung Dewa tingkat 500 poin. Dapat membuka patung dewa berkualitas rendah hingga tinggi secara acak. Kotak Buta Peralatan Dewa tingkat 2 500 poin. Dapat membuka peralatan dewa berkualitas rendah hingga tinggi secara acak. Kotak Buta Bakat Dewa tingkat 1000 poin. Dapat membuka bakat dewa berkualitas rendah hingga tinggi secara acak, dan menyatu ke dalam tubuh tuan rumah. Sisa patung Nua 500.000 poin. Sisa patung Dewi Nua, Dewi Pencipta. Karena patung tersebut cacat, kualitas saat ini adalah tinggi. Mengumpulkan lebih banyak sisa patung dapat membangkitkan Dewa Nua yang sebenarnya. Petunjuk bahwa setiap hari 5 barang akan diperbarui secara acak. Tuan rumah setiap bulan dapat memilih 1 barang untuk dipertahankan secara permanen. Sisa jumlah penguncian bulan ini, 1. Tatapan terkejutmu tercampur dengan kebahagiaan. Dewi Nua adalah dewa pencipta. Dia adalah dewa leluhur yang menciptakan semua hal. Jika bisa memanggil Dewi Nua, betapa kuatnya itu. Kamu tidak bisa membayangkannya. Sayangnya, patung ini tidak lengkap. Tidak dapat memanggil Dewi Nua yang asli. Namun, sistem akan memperbarui toko setiap hari. Mungkin dengan sedikit keberuntungan, bisa segera lengkap. Bagian yang hilang juga belum tentu. 50.000 nilai popularitas jika dihitung. Membutuhkan 50 juta jumlah hadiah. Tidak terlalu banyak jika diucapkan. Dengan kemampuanmu, selama kamu bisa mempromosikan dirimu, dalam sekejap bisa naik turun. Sistem. Menempatkan patung Nua yang tidak lengkap di atas. Patung Nua yang tidak lengkap telah ditempatkan di atas. Sisa jumlah item yang dipasang di atas bulan ini, 0. Kamu hanya menyebut nama Bai Sushen dalam upacara pemanggilan dewa. Akibatnya, kamu diolok-olok dan dicemooh oleh miliaran orang barat. Hanya karena mereka percaya bahwa tidak ada dewa di Tiongkok. Sedangkan patung di depan ini adalah pejuang wanita di bawah komando Tuhan. Baru saja kamu menempatkan patung Nua yang tidak lengkap di atas di toko sistem. Segera setelah itu, kamu kembali memfokuskan perhatianmu pada kotak rahasia patung dewa tingkat 1. Sejak kamu melintasi ke dunia paralel ini, identitasmu juga mengalami perubahan. Dirimu di dunia ini hanyalah seorang pemula yang baru saja terbangun kekuatan spiritual dan melangkah ke ambang menjadi seorang yang luar biasa. Kamu belum mengikat kontrak dengan dewa manapun. Untuk meningkatkan kekuatan spiritual, seorang yang luar biasa harus mengikat kontrak dengan dewa. Dengan memanfaatkan kekuatan dewa, latihan ini saling melengkapi. Meskipun kamu dapat mengendalikan kekuatan dewa sebagai manusia biasa, tubuh yang mengendalikan kekuatan ilahi, tetapi kekuatan spiritualmu terlalu rendah untuk dapat menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Kamu harus mengikat kontrak dengan dewa. Di dunia yang dipenuhi oleh iblis ini, memperkuat kekuatan diri adalah hal yang paling mendesak. 500 poin popularitas. Dapat membuka dewa berkualitas tinggi. Sistem menukarkan kotak rahasia dewa tingkat 1. Begitu suaramu selesai, sistem langsung mengeluarkan suara pemberitahuan. Nilai popularitas 500 poin. Pemilik berhasil menukarkan kotak buta patung dewa tingkat pertama. Nilai popularitas saat ini tersisa 2000 poin. Dengan suara yang muncul, di depanmu tiba-tiba muncul sebuah kolom cahaya. Sebuah kotak perunggu berbentuk balok setinggi setengah orang muncul di depanmu. Kotak itu diukir dengan banyak pola rune misterius, memancarkan suasana kuno yang jauh serta penuh misteri. Silakan pemilik meneteskan 1 tetes darahnya untuk membuka kotak buta patung. Kamu tidak banyak bicara. Mengambil pisau buah di samping dan menggores jari sendiri. Darah merah segar mengalir dari luka. Kamu dengan tidak sabar meneteskan darah ke kotak itu. Dengan suara klik, kotak itu perlahan-lahan terbuka. Dari celah tersebut berkilau pelangi warna-warni, mengeluarkan cahaya suci. Siluet patung dewa secara perlahan menjadi jelas dalam cahaya senja. Rok yang murni dengan sosok anggun. Wajah menawan yang hidup dan nyata, memancarkan pesona yang matang dan anggun. Dan di belakangnya, terdapat seekor ular pithons putih dari giok yang jernih menggantung. Wanita ular putih. Kamu mengamati patung dewa. Dalam merenung, pupilmu perlahan membesar. Segera terucap, ini adalah Nona Putih, Bai Sushen. Selamat, penguasa berhasil melakukan identifikasi. Informasi tentang patung dewa muncul di hadapanmu. Ular putih. Tipe, Dewa Iblis. Atribut, air. Kualitas, tinggi. Kekuatan ilahi, air menggenangi gunung emas, menguasai makhluk air. Barang, payung kertas minyak, ginseng emas. Metode kebangkitan, dibuka dengan mengonsumsi 50 poin popularitas.
Metode pelatihan, dibuka dengan mengonsumsi 50 poin popularitas. Metode lanjutan, dibuka dengan mengonsumsi 100 poin popularitas. Penguasa berhasil melakukan identifikasi. Sedang menarik hadiah ular putih untukmu. Zing. Selamat, penguasa mendapatkan barang ginseng emas. Ginseng. Tahun lalu, Bai Suzhen secara tidak sengaja meminum arak huang. Menampakkan wujud aslinya. Sampai-sampai membuat Susian mati ketakutan. Pergi ke tempat pelatihan dewa pensiun di Antartika untuk mencuri jamur spiritual agar bisa menghidupkannya kembali. Barang yang sebaik ini, jika digunakan untuk membina dewa, itu akan sedikit terbuang. Sebaiknya simpan dulu untuk berjaga-jaga. Anggap saja sebagai penggunaan untuk menghidupkan kembali. Kamu kembali memfokuskan pandanganmu pada patung naga putih. Kamu telah memikirkan banyak kemungkinan. Tapi yang tidak kau duga adalah bahwa itu adalah Nona Putih. Seorang wanita yang mengejar cinta. Seorang yang bersedia mengorbankan kesempatan untuk menjadi dewa, yaitu ratusan tahun naga siluman. Kekuatan siluman besar berusia 1000 tahun seharusnya tidak terlalu buruk. Kemudian kamu menghabiskan 200 poin popularitas untuk membuka serangkaian cara untuk membina Nona Putih. Cara membangkitkan seorang ratusan tahun naga siluman yang mengejar cinta. Mencium bibir patung. Menghubungi Nona Putih dengan kekuatan jiwa. Memanggil namanya bisa membangkitkannya. Cara membina. 1. Menghabiskan bahan ilahi dengan atribut air. 2. Kekuatan cinta. Cara naik level. 1. 8 tetes air mata dari cinta sejati manusia. 2. Susian atau Xiao King hadir. Memperhatikan informasi di depan. Tatapanmu menjadi aneh dan terdiam. Mencium bibir patung dewa. Ini apa namanya? Harus tahu, Nona Bai itu sudah bersuami. Apakah ini termasuk menggoda wanita baik-baik? Kau adalah seorang pria terhormat. Seketika itu membuatmu terjebak dalam kebingungan. Sudahlah, ayo berjuang. 500 poin popularitas itu setara dengan separuh harta kecilmu. Jika dibuka lagi, mungkin tidak ada keberuntungan ini. Setelah berpikir sejenak, kau menggigit gigi dan menutup mata. Menundukkan kepala dan menempelkan bibir pada patung ular putih. Sensasi dingin dan keras. Masih ada semacam aliran uap air yang samar. Kau memasukkan kekuatan mentalmu ke dalam patung. Terus memanggil nama ular putih. Guruh bergemuruh. Tempat tinggalmu berjarak 10 mil persegi lebih. Awalnya di bawah langit biru cerah. Pada saat itu, guntur menggelegar tiba-tiba. Awan hitam pekat datang bergulung. Tiba-tiba hujan deras mengguyur. Seperti air terjun yang mengalir deras. Di luar banyak orang berdesakan mencari tempat berteduh. Terhadap badai yang datang tiba-tiba ini. Membuat semua orang terkejut dan basah kuyup. Astaga, cuaca apa ini? Sebentar-sebentar sudah hujan. Tadi masih terik matahari. Saat orang-orang sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang pemuda dengan wajah terkejut menunjuk ke langit. Seruannya, "Ya ampun, kalian lihat ke langit." Semua orang secara instingtif menengok ke atas. Seketika mereka semua membeku di tempat dengan pupil yang penuh ketakutan. Di dalam awan yang menindas, ada seekor raksasa ular putih yang membentang ribuan meter. Menggulung di laut awan gelap. Kilatan petir memantulkan sisik putih yang bersinar cemerlang. Memiliki kesucian yang putih serta keanehan yang gelap. Pasangan mata ular yang besar. Seolah-olah sepasang lentera menerangi langit. Putri Bai Suzhen dari negara naga. Ular piton putih berbicara dengan suara manusia. Suara wanita yang matang dan misterius. Dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kewibawaan. Seolah-olah seorang ratu telah tiba menakut-nakuti hati. Kemudian ular raksasa meluncur turun dari udara. Berubah menjadi cahaya berwarna susu. Masuk ke dalam arah tempat kamu berada. Hujan dan angin berhenti. Matahari kembali bersinar terang. Segala sesuatu seolah-olah tidak pernah terjadi. Namun tanah yang basah juga benar-benar membuktikan kenyataan yang baru saja terjadi. Putri Bai Suzhen dari negara naga. Ini adalah dewa dari negara naga saya. Dalam satu hari, negara naga terbangun 2 dewa secara berturut-turut. Kalian bilang apakah itu karena influencer bernama Susia? Memang ada kemungkinan itu. Susia membantu tuan muda keluarga Gu mengidentifikasi Bai Wuchang. Sudah beredar saat Susia menyelesaikan siarannya. Banyak orang yang melihat cuplikan gambar saat Susia siaran langsung. Telah melakukan 3 kali kreasi. Setelah diunggah ke internet, kepopulerannya tetap tinggi. Jadi, nama Susia ini, orang-orang lebih atau kurang mengetahui. Selama 50 tahun, tidak ada dewa baru muncul di negara naga. Namun, kehadiranmu telah memecahkan kutukan ini. Kini, dewa baru kembali bangkit. Mereka langsung berpikir bahwa itu adalah penyiar kecil bernama Susia. Sementara itu, di perkebunan keluarga Gu, kakak adik Gu Qingcheng juga merasakan adanya kegaduhan ini. Arah di mana pithon besar itu menyelam. Tepatnya adalah lokasi yang diberikan Susia kepada mereka. Arah itu, kakak. Di jalan, dia bilang kita harus cepat-cepat menjemput Tuan Susia. Kata-kata Gu Minghao belum selesai. Langsung dipotong oleh Gu Qingcheng. Dengan terburu-buru, membawanya naik ke mobil keluarga Gu. Jika dikatakan bahwa Susia baru saja membantu adiknya, membangunkan dewa baru negara naga itu adalah keberuntungan. Maka sekarang itu pasti adalah kekuatan yang sesungguhnya. Perkara Susia pasti akan menjadi perhatian banyak kekuatan. Di antara kekuatan ini,
Terdapat beberapa kekuatan gelap dari negara asing. Di sisi lain, di kedalaman istana terlarang yang ketat, ada sebuah ruangan misterius. Meja rapat yang besar. Di sekelilingnya duduk orang-orang yang mengenakan pakaian Zongshan. Mereka dengan serius menatap layar di depan mereka. Gambar terbagi menjadi dua. Satu bagian menampilkan Susia saat siaran langsung membantu. Adegan Gu Minghao membangunkan Bai Wuchang. Sementara bagian lainnya adalah fenomena ular raksasa yang baru saja terjadi. Pemimpin, ini adalah datanya. Susia berusia 23 tahun, berasal dari ibu kota, orang tuanya telah meninggal. Lulus dari Akademi Ibu Kota dengan prestasi cemerlang di jurusan sejarah kuno negara naga. 2 tahun yang lalu, dia terbangun dengan kekuatan mental. Namun, dia belum menjalin kontrak dengan dewa manapun. Lulus setahun yang lalu. Mengikuti penggalian puing-puing kuno dewa nomor 1 negara naga. Karena di dalam puing-puing tersebut, ketika pembicaraan sampai di sini, orang itu tiba-tiba terhenti. Banyak orang mengernyitkan dahi. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Bagaimana bisa berhenti? Teruskan bicara. Ya. Orang itu menghela napas dalam-dalam. Karena terstimulasi di dalam peninggalan. Mengalami penyakit mental yang parah dan sejak itu dirawat di rumah. Penyakit jiwa. Benar? Katanya dia melihat sesuatu dan kemudian menjadi gila. Apa itu? Banyak orang penasaran dan bertanya. Tercatat di atas. Dikatakan ada sebuah menara hitam dan sebuah pintu perunggu raksasa. Menara. Pintu perunggu. Sekarang semua orang semakin bingung. Peninggalan kuno Dewa nomor 1 adalah proyek penggalian tingkat nasional. Namun orang-orang ini tidak mendengar tentang penggalian di dalamnya. Muncul menara dan pintu perunggu apa? Sudahlah, kamu bisa pergi dulu. Oh ya? Suruh kepala proyek peninggalan kuno Dewa nomor 1 untuk menemui saya. Pemimpin tersebut melambai tangannya sebagai isyarat untuk orang itu pergi. Selanjutnya, dia memindai semua orang dengan tatapan serius. Saudara-saudara, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Dapat berpartisipasi dalam penggalian peninggalan kuno Dewa nomor 1. Latar belakangnya pasti tidak perlu dijelaskan. Pertarungan dewa yang diadakan setiap 10 tahun akan segera dimulai. Mungkin pemuda ini adalah cara untuk memecahkan kebuntuan. Tidak peduli bagaimanapun juga. Hanya dari kemampuan dia untuk mengidentifikasi dewa-dewa negara naga ini. Dia sudah menjadi sosok yang setara dengan harta nasional. Dia harus dilindungi dengan serius. Saya setuju untuk melindunginya terlebih dahulu. 2 dewa terbangun dalam 1 hari. Tentu saja akan menarik perhatian orang-orang barat. Negara naga tanpa dewa selalu terikat oleh kekuatan luar negeri. Kini munculnya Susia. Memberikan mereka secercah harapan. Baik, kalau begitu. Segera kirim orang untuk menjemput pemuda ini. Kebetulan keluarga Gu memiliki taruhan dengan dia. Biarkan keluarga Gu yang mengurusnya. Sementara itu, di dalam kamarmu, cahaya suci perlahan memudar. Patung dingin dan keras itu telah digantikan oleh seorang wanita cantik yang anggun dan tak terikat. Seorang wanita yang seperti Dewi, sempurna dan tak terjamah. Dia mengenakan gaun panjang putih yang bersih. Kulitnya seputih salju dan halus seperti mentega. Rokok melambai di bawah pinggang rampingnya. Sepasang kaki yang panjang dan halus seperti giok terlihat samar-samar. Fitur wajah yang indah berkilau dengan aura keanggunan yang luar biasa. Sikapnya anggun dan elegan. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona dewasa yang menawan. Dia menatapmu. Napas panas dan menggairahkan dari seorang pria menyentuh wajahnya. Membuat kakinya lemas. Melihat wajah yang begitu dekat. Terlihat akrab namun sedikit asing. Kemudian kenangan yang tidak lengkap muncul dalam pikirannya. Akhirnya merangkai wajahmu. Perusahaan. Sepasang lengan ramping dan indah. Seperti ular lembut yang melilit lehermu. Mata yang indah dan berkilau penuh cinta yang mendalam. Dia dengan sukarela memperdalam ciuman ini. Awalnya terbenam dalam membangkitkan ular putih. Anda tiba-tiba merasakan kelembutan di pelukan. Saat Anda akan kembali sadar, tiba-tiba ada sesuatu yang lembut dan licin bergerak di mulut Anda. Anda merasa terkejut seketika. Lalu Anda membuka mata dengan cepat. Yang terlihat adalah wajah Bai Susen yang mengagumkan. Wajah yang menawan. Dan tindakan proaktif dari lawan membuat Anda terkejut. Apa yang dilakukan ular ini? Jika Susian tahu, dia pasti akan membunuhku. Secara refleks, Anda melepaskan diri dari lawan. Bai Susen membuka matanya yang basah. Dengan sedikit kilau gairah yang membingungkan. Suami. Suara lembut Bai Susen. Membuat Anda terkejut dan menggigil. Ini sebenarnya ular roh? Atau roh rubah? Anda mengingatkan dengan sedikit canggung. Itu? Anda salah mengenali. Saya bukan Susian. Tidak, Anda adalah suami saya. Bai Susen menggelengkan kepala. Menatap wajahmu dengan sangat serius. Meskipun sudah berlalu 700 tahun. Tapi aku pasti tidak akan salah mengenalmu. Bukan? Aku benar-benar bukan Susian. Namaku Susia, pengikatmu. Kau berkata dengan penuh keputusasaan. Menurut legenda, cerita naga putih terjadi pada masa dinasti Song. Susian, seorang manusia biasa, sudah mati lebih dari 700 tahun yang lalu. Suamiku, apakah kau tidak mengenaliku? Wajah Bai Susen diliputi kesedihan yang mendalam. Tepukan matamu bergetar hebat. Saat kau hendak melanjutkan penjelasan, tiba-tiba ada informasi baru di panel atribut Bai Susen.
Naga putih. Jenis, dewa monster. Atribut, air. Kualitas, tinggi. Tingkat, level 1, level 0. Kemampuan, air menerjang gunung emas, mengendalikan ras air. Barang, payung kertas minyak. Tubuh asli Bai Sushen adalah monster ular. Saat ini adalah musim keluar dari hibernasi. Dalam masa birahi. Kau penuh tanda tanya. Apa ini? Monster besar berumur 1000 tahun juga bisa birahi. Ini sama sekali tidak masuk akal. Di dalam hatimu kamu menggerutu. Sambil juga mungkin menduga mengapa. Dia bisa salah mengidentifikasikannya sebagai Susian. Setiap dewa yang dapat meningkatkan kekuatan tidak sepenuhnya sempurna. Ingatan dua dewa ini. Dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak lengkap. Kondisi Bai Sushen adalah seperti itu. Jadi salah identifikasi adalah hal yang tak terhindarkan. Hanya dengan menemukan benda yang dapat meningkatkan Bai Sushen. Untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat melewati tahap khusus ini. Jika tidak, terus seperti ini siapa yang bisa tahan? Untuk mencegah beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Kamu segera berkata, kamu pergi dan tunggu di ruang spiritualku dulu. Suamiku, Bai Sushen jelas tidak mau. Kamu berusaha untuk bersikap lembut dan menenangkan. Sayang, aku sekarang ada sedikit urusan. Tunggu sampai aku selesai, baru aku akan mencarimu. Akhirnya setelah berusaha berbicara, Bai Sushen setuju. Secara normal, orang luar biasa terhadap ikatan. Dewa memiliki kemampuan kendali yang lengkap. Dapat secara paksa memasukkan dewa ke dalam ruang spiritual. Sumber kekuatan dewa adalah dari orang-orang luar biasa. Standar kecocokan. Tidak hanya tentang kekuatan mental, tapi juga tingkat kedekatan. Jika dipaksakan, akan mengurangi kecocokan antara orang luar biasa dan dewa, yang akhirnya menyebabkan dewa memakan tuannya. Jadi biasanya bukan situasi yang terpaksa. Hampir tidak ada yang berani melakukannya. Ruangan kembali tenang. Semangat Bai Sushen membuatmu sulit bertahan. Mungkin inilah pesona seorang istri. Setelah menenangkan hati, kamu membuka panel atributmu. Susia, manusia. Tingkat, kelas 1, level 3. Kemampuan bakat, mengendalikan hantu, air mengalir di gunung emas. Dewa, Bai Sushen tingkat tinggi. Barang, jamur ajaib. Nilai popularitas, 1800. Toko sistem telah dibuka dan akan diperbarui setiap hari pukul 00. Setelah mengikat perjanjian dengan Bai Sushen, kekuatan mentalmu telah meningkat. Kamu bisa merasakannya dengan jelas. Indra keenammu telah berubah. Menjadi sangat peka terhadap segalanya. Bahkan tanpa membuka mata. Kamu bisa merasakan hal-hal di sekitarmu. Sangat menakjubkan, kamu terpesona dalam hati. Sekarang kamu semakin menantikan dunia ini. Melihat waktu. Perjanjian dengan keluarga Gu juga semakin dekat. Saat tidak ada kerjaan, kamu dengan santai scrolling ponselmu. Platform-platform besar dan kecil baik dalam negeri maupun luar negeri. Hampir semuanya adalah berita utama tentang dirimu. Topik perbincangan yang melimpah selalu hangat dibicarakan. Dua dewa di negara naga terbangun dalam satu hari. Keberuntungan negara naga akan segera pulih. Di daerah pesisir ibu kota, ada dewa negara naga yang terbangun. Sepertinya ada kaitannya dengan penyiar kecil bernama Susia. Seseorang membocorkan bahwa penyiar bernama Susia ini sebelumnya adalah seorang gila. Gambar misterius dari reruntuhan kuno dewa nomor 1 muncul. Sepertinya berasal dari peradaban mitologi yang lebih tua di negara naga. Reruntuhan kuno dewa nomor. Pupilamu menyusut sedikit saat membuka berita. Gambar di atas membuat ekspresi wajahmu menjadi serius. Tubuh harimau. Wajah manusia dengan 9 kepala. Mengintimidasi dengan kekuatan ilahi. Tatapan marah yang agung. Binatang terang. Binatang dewa yang menurut legenda menjaga gerbang surga. Dan binatang dewa ini. Pernah kamu lihat di dunia ini? Kamu adalah seorang arkeolog dewa. Saat menggali reruntuhan. Mengalami sesuatu yang tak terkatakan. Ketakutan yang tak terlukiskan. Namun banyak orang enggan percaya pada kata-katamu. Sebaliknya, mereka menganggapmu seorang gila. Kabut merah yang aneh. Sebuah menara hitam yang menjulang ke langit. Rantai yang jatuh dari langit. Jimat-jimat yang padat menembus menara hitam. Kenangan yang samar. Kamu hanya ingat ada satu kata, penjara. Dari dalam terdengar sesekali jeritan yang memilukan. Seolah-olah ada sesuatu yang terkurung meminta pertolongan kepadamu. Layar berpindah. Kamu melihat sebuah pintu perunggu kuno yang besar. Pemandangan di dalam pintu, gunung runtuh dan sungai mengalir. Kering dan dipenuhi reruntuhan di mana-mana. Dunia sepi tanpa kehidupan dengan api reruntuhan. Sepertinya di sana pernah terjadi perang yang belum pernah ada sebelumnya. Dan pada saat itu, kamu bertemu dengan binatang dewa ini. Dirimu di dunia ini tidak mengenal binatang bijaksana. Ia melompat ke arahmu. Mencoba untuk memasukkanmu ke dalam pintu perunggu itu. Kamu menggunakan semua tenaga untuk melepaskan diri dari kabut. Kamu berhasil melarikan diri. Kamu memberitahukan hal-hal ini kepada tim ekspedisi. Namun, orang-orang mengira kamu menderita histeria. Semua orang menganggapmu seorang gila. Jadi, kamu dipecat. Dan setelah dipecat, ingatanmu. Setelah kamu melintasi ke sini, ternyata tidak ada ingatan sama sekali. Pada awalnya, kamu baru saja melintasi. Tidak terlalu peduli akan hal ini. Namun,
munculnya berita ini membuatmu tiba-tiba menyadari bahwa reruntuhan kuno Dewa nomor satu tidaklah sederhana. Di dalamnya tampaknya terpendam rahasia besar. Makhluk bijaksana. Pintu perunggu. Kamu terus memikirkan. Makhluk bijaksana adalah makhluk suci yang menjaga pintu masuk alam langit Kunlun. Apakah pintu perunggu itu adalah pintu gerbang ke alam langit? Tapi apa itu menara hitam? Lalu saat kamu sedang berpikir, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Kamu tersadar dan melihat waktu. Pasti orang-orang keluarga Gu yang datang. Sementara itu, tinggalkan keraguan di dalam hati. Kamu bangkit dan membuka pintu. Seorang pria gemuk yang bersinar dengan aura orang kaya. Si kecil gemuk Gu Minghao dengan kualitas yang mencolok. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun dan berkelas. Rambut panjang keemasan dan gaun emas. Kulitnya seputih salju, bersih dan memancarkan kesucian. Wajahnya anggun dan menawan. Dengan keanggunan yang luar biasa, ia memiliki kekuatan yang tidak dapat diganggu. Susia mungkin bisa menebak. Ini adalah pengikat keluarga Gu, Athena, Gu Qingcheng. Master Su, saya adalah Gu Minghao. Si gemuk kecil melompat dengan ceria di depanmu. Dia sekarang hampir mengagumi kamu. Sudah sampai pada tingkat menyembah seperti dewa. Saya mengagumi Anda, Tuan Su. Gu Qingcheng juga dengan sopan menyapa. Hehe, halo. Kamu menjawab dengan senyuman. Tuan Su, gudang harta keluarga Gu sudah dibuka untuk Anda. Saya sekarang akan membawa Anda untuk memilih alat ilahi. Gu Qingcheng langsung menuju pokok permasalahan. Baik, kamu naik mobil keluarga Gu. Sepanjang perjalanan, kamu dan Gu Qingcheng tidak banyak berbicara. Justru Gu Minghao terus mendekat kepadamu. Saya sangat mengagumi Anda, Master Su. Seperti arus deras sungai yang tak pernah berhenti. Juga seperti banjir sungai kuning yang tak bisa dihentikan. Mendengar satu kata dari Tuan Su lebih berharga daripada belajar 10 tahun. Bisa bertemu dengan Anda di sini. Sungguh merupakan kehormatan seumur hidup bagi saya. Di rumah, saya pasti akan membakar dupa untuk mempersembahkan kepada leluhur. Saat ini, kelopak matamu bergetar hebat. Si gemuk kecil ini benar-benar adalah tuan muda keluarga Gu. Kenapa terlihat seperti pengganggu yang suka menjilat? Kamu juga malas untuk memperhatikan orang itu. Bersandar pada kursi dan menutup mata untuk beristirahat. Si gemuk terus melontarkan pujian tanpa henti. Hampir semua kata-kata pujian telah diucapkannya. Sementara itu, Gu Qingcheng kadang-kadang mengamatimu secara diam-diam. Dia sangat penasaran tentang dirimu. Dia adalah perjanjian dari Athena. Dia mewakili Dewi Kebijaksanaan. Tapi dia tak dapat memahami pria di depannya ini. Mobil segera tiba di perkebunan keluarga Gu. Paviliun, gedung, taman, dan koridor. Perkebunan yang besar dan mewah. Hampir menduduki seluruh puncak bukit. Takutnya bahkan para kaisar dari zaman kuno tidak ada bandingannya. 10% dari keluarga Gu. Setelah berjalan hampir setengah jam lebih, kamu tiba di aula keluarga Gu. Di dalamnya duduk beberapa orang tua yang sudah lanjut usia. Seorang pria parubaya di kursi utama, yang memiliki beberapa kemiripan dengan saudara-saudara Gu Qingcheng. Sepertinya adalah kepala keluarga Gu saat ini. Begitu kamu melangkah masuk, semua orang melihat. Secara bersamaan tertuju padamu. Penasaran, terkejut, puas. Kamu pun berkata dengan sikap tenang. Salam kepada para sesepuh. Bagus, pemuda. Kehadiranmu adalah berkah bagi negara naga. Kepala keluarga Gu tersenyum puas. Kepala keluarga Gu bercanda, bahwa menjadi orang naga adalah berkah baginya. Pada saat ini, di dirimu, terdapat kebanggaan khas sebagai orang naga. Kata-kata ini menyentuh semua yang hadir. Mereka bisa merasakan secara langsung. Rasa cinta tanah air yang kuat dalam dirimu. Perasaan itu berasal dari dalam jiwa. Sama sekali bukan sikap pura-pura yang disengaja. Bagus, bagus, bagus. Pada saat ini, perasaan baik orang-orang terhadapmu semakin meningkat. Orang-orang kemudian saling berbincang ringan. Keluarga Gu membawamu ke gudang harta keluarga Gu. Melewati pintu-pintu yang dijaga ketat. Di dalam sebuah ruang yang sangat besar. Dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Pedang, senjata, dan tombak. Sutra dan satin. Obat mujarab dan ramuan ajaib. Saat ini, akhirnya kamu tahu. Mengapa keluarga Gu disebut sebagai museum artefak dewa. Di dalamnya terdapat artefak dari seluruh dunia. Alat dalam mitologi. Segala sesuatu ada di sini. Kepala keluarga Gu, bolehkah saya melakukan siaran langsung di sini? Kamu sepenuhnya memikirkan untuk membangkitkan Dewi Nua. Namun popularitasnya sangat rendah. Sekarang datang ke gudang harta keluarga Gu. Ini kesempatan baik untuk memanfaatkan ketenaran dan mendapatkan beberapa dukungan. Tentu saja boleh. Kekuatan keluarga Gu berada di peringkat teratas dunia. Gudang harta tersebut memiliki banyak jebakan. Ada kekuatan yang menjaga siang dan malam. Bahkan para yang luar biasa tingkat 10 pun sulit untuk masuk. Setelah mendapatkan persetujuan, kamu dengan senang hati memulai siaran langsung. Siaran langsung penuh dari Museum Artefak Dewa Keluarga Gu. Judul yang menarik langsung menarik perhatian banyak penonton pada saat siaran dimulai. Pada saat memasuki ruang siaran langsung, semua penonton terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Wah, ini sungguhan. Begitu banyak barang suci, mungkin hanya keluarga Gu yang punya kekuatan ini.
Iri membuat orang jadi jelek, penyiar ini pasti akan sukses. Beberapa orang jika sudah lama berlutut tidak bisa berdiri lagi. Beberapa orang jika terlalu banyak makan kotoran sebenarnya jadi seperti anjing. Kamu melirik ke arah komentar langsung. Mengolok-olok dengan nada sinis dua kalimat. Segera setelah itu, perhatianmu tertuju pada harta karun. Pemuda ini memenuhi janji kepada putriku. Barang suci di sini. Kamu bisa memilih satu dengan bebas. Sambil mengucapkan terima kasih karena telah membantu anakku. Keluarga Gu bersedia memberikan satu lagi untukmu. Kamu mengangkat alis sedikit terkejut. Masih ada hasil yang tidak terduga. Yang gratis tidak diambil, sayang sekali. Terima kasih, kepala keluarga Gu, saya tidak akan menolak. Pada saat ini, komentar langsung menjadi gila lagi. Kenapa saya merasa keluarga Gu sedang menggoda penyiar? Lepaskan perasaannya. Hanya bisa mengidentifikasi satu dewa. Kalian benar-benar menganggap dia sebagai penyelamat negara naga? Jangan lupa tentang Dewa Ular Putih hari ini. Gu Minghao terus membantu Susia memegang ponsel untuk siaran langsung. Melihat ada yang meragukan Susia di ruang siaran langsung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah ular putih itu hari ini karena kamu? Suge, berdasarkan penyelidikan keluarga Gu dan mengumpulkan semua informasi, telah dipastikan bahwa Dewa Ular Putih itu bangkitnya ada hubungan langsung dengan Susia. Dia bertanya seperti itu hanya untuk mematahkan argumen orang-orang di ruang siaran langsung. Itu adalah dewa yang saya ikat sendiri. Baru saja saya bangkitkan hari ini. Kamu berkata dengan tenang dan santai. Itu adalah Dewa Suge. Itu adalah aura. Itu adalah kewibawaan. Suge, kagum saya padamu seperti arus sungai yang tak ada habisnya. Hentikan. Kamu segera menghentikan lawan bicaramu. Para haters pengganggu di ruang siaran langsung. Dipermalukan membuat banyak orang merasa lega. Saat ini perhatianmu tertuju pada alat dewa. Jalan sambil melihat. Berdasarkan pemahaman tentang sejarah mitologi berbagai negara, sebagian besar alat dewa di sini hampir semua kau kenali. Pasangan roda yang menyala itu. Seharusnya itu adalah roda angin dan api milik Nezha. Payung mutiara Hunyuan milik Raja Mata Luas. Garpu ini. Garpu 9 gigi milik Zhu Bajie. Tali pengikat dewa. Serta alat dewa dari beberapa mitologi barat. Itu adalah senjata pedang kemenangan dari Dewa Matahari dan Kesuburan, Frey. Dalam mitologi, pedang ini dapat terbang secara otomatis untuk memenggal kepala musuh. Hanya sebuah pedang terbang biasa saja. Siapa di antara para praktisi kultivasi negara naga yang tidak memiliki satu? Barang yang tidak laku di jalanan. Dianggap sebagai harta oleh orang barat. Lucu. Kau pilih-pilih. Di sisi ruang siaran langsung, seseorang mengajukan pertanyaan. Dengar-dengar penyiar juga bisa mengidentifikasi alat dewa. Penyiar akan menunjukkan kepada mereka sedikit pengetahuan. Tentara air itu tidak ada celah yang tidak dimasuki. Menemukan sebuah topik. Lalu mulai mengatur suasana dengan sengaja. Anak gemuk itu terus mengikuti Susia. Kamu memperhatikan komentar di layar. Dengan tenang, dia ingin melihat aku mengidentifikasi alat suci. Bisa. Satu roket super untuk mengidentifikasi satu benda. Mau mendapatkan manfaat tanpa membayar. Tidak ada kesempatan. Anggota keluarga Gu juga mendekat. Keluarga Gu telah mengoleksi begitu banyak alat suci. Sebagian besar asal alat suci tidak jelas. Sama sekali tidak bisa digunakan untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Jika Susia bisa mengidentifikasi, maka kekuatan keluarga Gu pasti akan mengalami lompatan kualitas. Sebenarnya mereka ingin meminta kamu untuk mengidentifikasi. Tapi anak gemuk itu lebih cepat. Langsung memberikan sumbangan 150 roket super ke ruang siaran. Gu Minghao yang ceroboh. Suge, saya sudah berjanji. Setiap hari akan memberi kamu sumbangan 100 roket super. Sekarang 100 roket ini adalah untuk besok. 50 roket lainnya dianggap sebagai biaya untuk mengidentifikasi alat suci. Sistemmu mengirimkan pemberitahuan. Deling. Nilai popularitas 3000 poin. Tatapanmu aneh. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benakmu. Apakah ini artinya aku ditanggung oleh kakak nomor 1? Ternyata dia orang kaya. Memang orang kaya. Sadar kembali. Kamu melihat sekeliling. Dari sekumpulan artefak ilahi, kamu memilih roda angin dan api yang digunakan oleh Nezha. Di samping, Gu Qingcheng berkata, roda ini saya dapatkan 6 bulan yang lalu. Didapatkan dari sebuah situs kuno dari periode Shang dan Yao. Hingga sekarang saya masih tidak tahu fungsinya. Kamu berjalan menuju sebuah kursi emas. Sambil memainkan roda angin dan api di tanganmu, kamu mulai menjelaskan. Pada masa dinasti Shang, Jenderal Centang Pas, Li Jing, memiliki 3 putra. Anak ketiga bernama Nezha. Mengandung selama 3 tahun dan 6 bulan, ia lahir dengan sifat nakal. Mengambil tendon naga menyebabkan kematian putra ketiga Raja Naga. Menyebabkan Raja Naga marah besar dan membanjiri Centang Pas. Nezha untuk meredakan kemarahan Raja Naga. Mengorbankan daging untuk ibunya dan memotong tulang untuk ayahnya. Setelah guru tua Tai Zhenren mengkonsolidasikan jiwanya. Menggabungkan biji lotus 1000 tahun menjadi manusia lotus. Dan bergabung dalam proses menyerang Yao Barat. Mendapat bantuan dari binatang suci King Luan Phoenix. King Luan Phoenix menguasai kekuatan angin dan api. Dapat berubah menjadi roda angin dan api, melaju sejauh 10.000 mil sendirian di dunia. Ada puisi yang berkata, dalam sekejap perjalanan 1000 mil,
Secepat itu sampai ke 9 provinsi. Setelah itu, sistem memberikan notifikasi. Kamu hanya menyebut nama pedang Xuanyuan di ruang siaran langsung. Malah mengalami serbuan gila dan ejekan dari negara besar barat. Hanya karena mereka percaya bahwa di Huaxia tidak ada alat suci. Sedangkan pedang Xuanyuan ini adalah pedang pusaka yang melindungi negara mereka. Saat ini, kamu baru saja menyebutkan asal roda angin dan api. Suara notifikasi dari sistem juga muncul. Roda angin dan api. Tipe, artefak suci. Atribut, angin, api. Kualitas, langka. Kekuatan ilahi, perjalanan angin dan api 1000 mil. Cara penggunaan. Memanggil King Luan Phoenix dapat memanifestasikan kekuatan angin dan api. Ketika dewa yang sesuai digunakan, dapat mengendalikan roda angin dan api. Identifikasi pemilik berhasil. Sedang menarik hadiah roda angin dan api untuk Anda. Ding. Selamat, pemilik berhasil mendapatkan kekuatan angin dan api dewa. Kekuatan angin dan api dapat mengendalikan elemen angin dan api secara dasar. Mengenai cara penggunaannya. Panggil King Luan Feng untuk mengeluarkan kekuatan angin dan api. King Luan adalah angin. Huo Feng adalah api. Setelah Anda mengatakannya sekaligus. Melihat ke arah si gemuk, bagaimana? Apakah Anda ingin mencobanya? Baiklah, baiklah. Menggunakan kekuatan di atas tanah kosong. Baiklah. Si gemuk dengan antusias mengambil roda angin dan api. Manusia yang ingin menggunakan alat dewa harus mengenali pemilik alat dewa. Cara mengenali pemiliknya juga sangat sederhana, yaitu dengan menempelkan tanda spiritual diri pada alat dewa. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus sepenuhnya memahami asal-usul alat dewa tersebut. Jika tidak akan berhasil mengenali pemiliknya. Setelah si gemuk mengenali pemilik roda angin dan api, dia berteriak King Luan Huo Feng, seperti yang dikatakan Susia. Seketika, roda angin dan api terlepas dan berputar dengan cepat. Di atas dua roda api, terpantul bayangan dua burung dewa besar. Salah satunya jantan dan satunya betina. Satu angin, api. Bulu King Luan berwarna hijau. Di antaranya juga terdapat sedikit warna merah api. Burung Feng seluruhnya berwarna kuning keemasan. Di atasnya menyala sekumpulan api yang berkilau emas. Hanya bayangan yang diproyeksikan saja sudah memiliki suhu yang sangat panas. Dalam sekejap, sebuah tornado muncul dari ketiadaan. Dan di sekitar angin puyuh ini juga berkobar api yang menyala-nyala. Ruang siaran langsung sekali lagi geger. Identifikasi berhasil. Betapa kuatnya aura ini? Apakah ini kekuatan dari artefak dewa? Ini hanya salah satu dari banyaknya. Jika semua artefak dewa di gudang itu diakui, yang benar-benar menakutkan bukan artefak dewa tetapi penyiar. Di sisi lain, kamu juga bersiap untuk mulai mengidentifikasi artefak dewa lainnya. Setelah mencari, tiba-tiba di sebuah sudut yang tidak mencolok, menemukan alat suci yang digunakan Bai Wuchang untuk peningkatan, yaitu tali mengait jiwa. Namun ini bukanlah kunci yang menarik perhatianmu. Di bawah tali mengait jiwa ini, tertekan sebuah pedang emas. Di satu sisi terdapat matahari, bulan, dan bintang. Di sisi lainnya terdapat pegunungan, sungai, dan tumbuhan. Di atas sana juga memancarkan aura keagungan dan kesucian seorang raja. Ini adalah Xuan Yuanjian. Susia merasa sedikit tidak percaya. Xuan Yuanjian adalah senjata ilahi dari zaman kuno. Ini adalah senjata khusus milik kaisar manusia. Sebelum datang ke sini, dia sama sekali tidak pernah memikirkan bahwa Xuan Yuanjian akan muncul di dalam lemari harta keluarga Gu. Namun sekarang Xuan Yuanjian tidak hanya muncul, tetapi juga berada di sudut seperti mutiara yang tertutup debu. Muncul di lokasi sudut lemari harta. Jelas sekali bahwa orang-orang keluarga Gu tidak mengenali nilai. Mereka menaruh Xuan Yuanjian sembarangan di sudut. Jika bukan karena dia datang ke sini hari ini, Xuan Yuanjian ini tidak tahu sudah berapa lama lagi akan terabaikan di sini. Kamu mengangkat mengait jiwa yang menutupi pedang itu. Pegang pedang itu di tanganmu. Seketika, kamu merasakan aura khusus menyergapmu. Kamu melihat pedang itu dengan seksama. Di atas pedang ini terukir banyak sekali tulisan kuno. Dan sejumlah besar pola. Seluruh pedang itu berwarna kuning keemasan. Sebuah aura kerajaan menyebar dari pedang itu. Kamu mengamatinya dengan teliti untuk beberapa waktu. Akhirnya kamu memastikan, ini benar-benar adalah pedang suci yang legendaris. Tingkat Xuan Yuanjian tidak mungkin rendah. Dan ini adalah senjata berkualitas tertinggi yang kamu lihat selama ini. Ini adalah artefak dewa dengan kualitas tertinggi yang pernah kamu lihat. Penyiar itu sedang melamun tentang apa ya? Jangan-jangan dia tertarik pada pedang emas ini? Lagi pula, mereka yang siaran langsung pasti terpikat oleh uang. Mungkin dia ingin mencairkan pedang emas ini dan menjualnya sebagai emas. Penonton di ruang siaran langsung melihat kamu menatap pedang Xuan Yuan itu sepanjang waktu. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah kamu terpesona oleh nilai emas pedang ini. Kamu melihat komentar di ruang siaran langsung tetapi tidak memperdulikannya. Berbalik, membawa pedang Xuan Yuan, kamu berjalan di depan banyak anggota keluarga Gu. Dengan nada tegas, kamu berkata, "Saya ingin pedang ini." Tentu saja tidak masalah. Kepala keluarga Gu berkata sambil tersenyum. Namun, bisakah kamu memberitahu nama dan asal-usul artefak suci ini? Si gemuk juga melihat artefak suci di tanganmu dengan penuh rasa ingin tahu.
Ini dipilih oleh Master Su. Tentu bukan barang biasa. Setidaknya ini adalah senjata suci tingkat sempurna. Kita benar-benar tidak tahu nilai senjata suci yang begitu berharga. Ternyata membiarkannya sendirian di sudut. Meskipun belum ada identifikasi tentang apa artefak ini, tapi si gemuk sudah terpesona padamu dari dulu. Dia langsung mulai memuji kamu. Hah, saya sudah tahu. Orang yang berpikir sempit. Berapa banyak kamu bisa menjual pedang emas ini? Bahkan jika dia 20 jin. Harga emas saat ini adalah 601 per gram. Dapat dijual 6 juta. Kebanyakan orang di ruang siaran langsung hanya orang biasa. Bagi mereka, 6 juta memang jumlah yang sangat besar. Tetapi mereka juga tidak memikirkan. Di sini adalah gudang harta keluarga Gu. Satu barang dewa saja. Nilainya tidak terukur. Menjual barang dewa ini seharga emas. Penyiar bukan orang yang tidak waras. Keluarga Gu adalah keluarga luar biasa terkemuka di negara naga. Hanya barang yang mereka harga yang dianggap baik. Ini tidak boleh dibicarakan sembarangan. Bahkan keluarga Gu terkadang salah menilai. Gu Qingcheng melihat banyak orang di ruang siaran yang mendukung keluarga Gu. Merasa wajahnya sedikit panas. Meskipun keluarga Gu adalah keluarga luar biasa terkemuka di negara naga. Namun ada banyak barang dewa yang tidak dapat diidentifikasi. Jika hari ini bukan karena Susia, mereka mungkin akan melewatkan Dewa Bai Wuchang. Sekarang Susia secara pribadi telah memilih barang dewa ini. Gu Qingcheng tidak tahu nama benda ilahi ini. Tetapi yang pasti, nilainya tidak akan rendah. Susia memegang pedang Suanyuan. Di matanya terlihat kilasan kenangan. Dia mulai menjelaskan. Pada zaman kuno, Kaisar Kuning dan Ciyu bertempur. Para dewa menciptakan pedang Suanyuan dari tembaga di Gunung Chaishou. Pedang Suanyuan berwarna emas keemasan adalah pedang kuno yang suci. Pedang ilahi untuk memotong iblis dan mengusir kejahatan. Untuk menghadapi iblis leluhur, Ciyu, terutama memiliki efek yang luar biasa. Setelah Kaisar Kuning Suanyuan mengalahkan iblis leluhur Ciyu, pedang ini diwariskan kepada Yu dari dinasti Xia. Yu yang agung memegang pedang Suanyuan. Saat mengatasi banjir, dia memberikan kontribusi besar yang memungkinkan dinasti Xia berdiri. Ratusan tahun kemudian, dinasti Xia jatuh dan pedang ini beralih tangan kepada Shang Tang. Shang Tang menggunakan pedang ini untuk berperang di segala penjuru, mengalahkan 3 pedang jahat kuno, dan mendirikan kerajaan baru, dinasti Shang. Setelah itu, pedang Suanyuan pun menghilang tanpa jejak. Karena pedang Suanyuan selalu dimiliki oleh Kaisar Manusia dan juga dikenal sebagai pedang Kaisar Manusia. Wah, beneran ini? Ini pedang Kaisar Manusia. Saya tidak tahu tentang yang lainnya. Kemampuan penyiar dalam menceritakan cerita sangat luar biasa. Jika benda ini memang pedang Kaisar Manusia, diperkirakan setidaknya harus merupakan senjata ilahi tingkat sempurna. Komentar di ruang siaran langsung ramai. Semua orang merasa bahwa Susia sedang berbohong kepada mereka. Namun, mereka tidak memiliki bukti. Dan saat itu, suara notifikasi sistem terdengar. Pedang Suanyuan. Jenis, senjata ilahi. Atribut, emas. Kualitas, legenda. Kekuatan ilahi, pedang kaisar. Tubuh dominasi Kaisar Manusia. Cara penggunaan, angka tinggi pedang Suanyuan. Menyuntikkan aura kaisar ke dalamnya. Ketika digunakan oleh dewa yang sesuai, dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan sesama. Identifikasi host berhasil. Sedang menarik hadiah pedang Suanyuan untuk Anda. Ekstraksi sedang berlangsung. Selamat, host telah mendapatkan kemampuan aura kaisar. Aura kaisar, terhadap target yang kekuatannya lebih rendah dari diri sendiri. Bisa menakut-nakuti lawan dengan tatapan mata. Kamu merasakan aliran hangat mengalir di dalam tubuhmu. Dari tubuhmu memancar sebuah aura yang kuat dan percaya diri. Kekuatan di dalam dirimu secara tiba-tiba meningkat. Kamu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirimu. Pedang Suanyuan ini berbeda dari senjata dewa biasa. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Lagi pula, ini adalah pedang Kaisar Manusia. Jika tidak memiliki sedikit pun aura Kaisar Manusia, tidak akan cukup untuk memaksimalkan kekuatan pedang Suanyuan. Tapi untungnya, sistem memberikan hadiah aura Kaisar tepat waktu. Tentu saja, bahkan jika sistem tidak memberikan aura Kaisar, barang ini juga bisa diperoleh melalui latihan, yang dilatih setelah lahir. Aura Kaisar ini, secara sederhana, ini adalah kemampuan yang diperoleh dari lama menjabat tinggi. Sebuah kemampuan yang secara alami terbangun. Setelah kekuatan diri meningkat, kemampuan aura Kaisar juga akan meningkat sesuai. Apakah ini hanya ilusi saya? Mengapa sepertinya penyiar tiba-tiba terlihat jauh lebih tampan? Pedang Kaisar legendaris mana? Itu legenda yang baru saja diucapkan oleh penyiar. Bahkan penonton di ruang siaran langsung pun melihat perbedaanmu. Tentunya semua orang di keluarga Gu tidak perlu diragukan lagi. Master Su, pesonamu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba aku merasakan dorongan untuk menyembahmu. Gu Minghao berkata dengan berlebihan. Bukan hanya Gu Minghao. Dalam tatapan Gu Qingcheng kepadamu, terdapat juga sebuah warna kekaguman. Kamu yang tadi tampak, selain tampan, tidak ada yang istimewa. Namun setelah memegang pedang Suanyuan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dalam dirimu. Pesona yang sulit diungkapkan. Gu Qingcheng adalah putri dari keluarga terhebat di negara naga. Para pemuda yang pernah dia lihat,
Pemuda berbakat bagaikan arus yang deras. Namun pesona yang dimiliki oleh para pemuda ini, jika dibandingkan denganmu, jelas berbeda bagai langit dan tanah. Saat ini, aura yang tidak sengaja kamu pancarkan. Gu Qingcheng hanya pernah melihatnya pada beberapa orang tua yang selalu menduduki posisi tinggi. Hanya pernah dilihat pada orang tua yang dihormati. Kamu sudah mulai beradaptasi dengan aura kekaisaran yang baru ada di dalam dirimu. Deskripsi sistemnya sederhana. Tapi kamu selalu merasakan kegunaan aura kekaisaran jauh lebih dari itu. Baka, ini pasti adalah artefak dewa dari negara kecil kami. Segera kembalikan artefak dewa kami. Kami dari negara tongkat adalah pewarisah dari kaisar manusia. Pedang kaisar manusia ini adalah pedang jaga negara kami dari negara tongkat. Telah dicuri oleh orang-orang hina dari negara naga. Tuan Su, tidak tahu apakah Anda tertarik dengan artefak dewa kami dari negara mercusuar. Dewa negara tidak memiliki minat. Penampilanmu sungguh mengesankan. Penonton dari berbagai negara memperhatikan ruang siaran langsungmu. Mereka melihatmu berhasil mengidentifikasi sebuah harta karun. Negara-negara lain sangat marah. Namun, negara mercusuar masih bisa tetap tenang. Karena negara mercusuar sudah memiliki cukup banyak artefak dewa tingkat tinggi. Negara naga hanya muncul sebuah pedang Suanyuan, yang belum cukup untuk memicu kepanikan di negara mercusuar. Pedang Suanyuan adalah artefak kuno yang resmi dari negara naga. Kami, orang-orang dari kerajaan naga, dikenal sebagai keturunan Yan dan Huang. Kaisar Huang adalah nenek moyang sebagian besar dari kami. Kamu melihat komentar di ruang siaran langsung. Akhirnya menjawab dengan satu kalimat. Tentu saja kamu tidak untuk membuktikan sesuatu kepada penonton asing, tetapi untuk memberitahu orang-orang negara naga tentang asal-usul keturunan Yan dan Huang. Saat ini, kamu melihat banyak hadiah melayang di layar. Nilai popularitas ruang siaran langsung juga meningkat. Dan kamu menunjukkan senyuman. Karena semangat semua orang begitu tinggi, maka saya akan menyebutkan sedikit. Pada zaman kuno, ada banyak suku. Pemimpin suku paling kuat adalah Kaisar Yan dan Kaisar Huang. Dan mereka memiliki satu musuh yang sama, yang bernama Qiou. Kamu menjelaskan sejarah zaman kuno dengan singkat. Para penonton di ruang siaran langsung mendengarkan sejarah tersebut. Tak bisa menahan diri untuk memberikanmu hadiah-hadiah kecil. Meskipun itu semua hadiah kecil. Tapi karena banyak orang, hanya dalam waktu singkat ini, popularitasmu naik hampir 1000 poin lagi. Mengarang. Teruslah mengarang. Siapa yang tahu mana yang benar atau salah? Ternyata di dunia ini masih banyak orang bodoh. Seseorang bisa mengarang cerita sembarangan dan sudah ada yang memberi hadiah. Saya hari ini senang mendengarkan cerita. Memberi sedikit hadiah kecil tidak ada salahnya. Setelah melihat kemampuanmu di ruang siaran langsung, memang ada banyak orang yang menganggap ceritamu serius. Tapi jika kita mundur sejenak, bahkan jika yang kamu katakan adalah bohong, itu tidak mempengaruhi mereka. Untuk apa hidup ini terlalu serius? Kamu melihat ruang siaran yang mulai ribut dan menggelengkan kepala. Cerita dapat diceritakan perlahan lain kali. Sekarang mari kita coba kekuatan Suanyuan Sword. Kamu memain-mainkan Suanyuan Sword yang tidak bisa kamu lepaskan. Dengan napas dalam, kamu mengangkat Suanyuan Sword di atas kepala. Energi kekaisaran di dalam tubuh mengalir ke dalam pedang Suanyuan, diiringi oleh suara mendengung. Pedang Suanyuan mulai bergetar lembut. Sebuah aura kekuasaan yang angkuh menyebar, membuat semua orang yang hadir tidak bisa menahan. Sebuah dorongan untuk tunduk dan mengakui. Namun perasaan ini hanya bertahan sekejap sebelum menghilang. Pedang Suanyuan memancarkan cahaya emas lembut. Kamu meletakkan pedang Suanyuan, mengayunkannya dengan lembut, diiringi oleh suara benturan logam yang keras. Sebuah cahaya menyilaukan menyapu lewat, menerangi seluruh ruang penyimpanan negara. Suara gema ini perlahan menghilang setelah beberapa saat. Dan di tempat di mana pedang Suanyuanmu baru saja menyentuh, sebuah jejak yang jelas dan mendalam muncul. Kepala keluarga Gu tidak bisa menahan diri untuk berdiri melihat pemandangan ini. Ini bagaimana mungkin? Perpustakaan keluarga Gu sangat kuat. Dibuat dengan menggunakan paduan super yang sangat berharga. Meskipun itu adalah orang yang luar biasa teratas di negara naga, juga sulit untuk menembus perpustakaan keluarga Gu. Tetapi pedang Suanyuan yang ada di tanganmu, ternyata hanya melukai sedikit, tepat di dinding keluarga Gu, menyisakan jejak yang jelas. Jika dikeluarkan dengan segenap tenaga, mungkin ada peluang untuk memecahkan pertahanan perpustakaan keluarga Gu dengan satu ayunan. Ini sebenarnya barang kelas apa? Tapi keluarga Gu sebagai keluarga super pertama di negara naga, tentu saja tidak mungkin mundur kata. Pedang Suanyuan ini sudah diberikan kepada Susia. Jadi tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Tenang saja, saya akan menjaga pedang ini dengan baik. Kamu menjawab dengan serius. Pedang Suanyuan adalah alat ilahi tingkat legendaris. Menggambarkannya sebagai sangat berharga sama sekali tidak berlebihan. Jika diperlukan, kami keluarga Gu bisa mengirim beberapa orang super untuk melindungimu secara dekat. Kepala keluarga Gu masih merasa sedikit khawatir dan mengingatkan. Master Su, ada pepatah yang mengatakan pedang yang baik untuk pahlawan. Pedang Raja Manusia ini untukmu. Namun, itu adalah tempat yang paling cocok. Jika itu hanya disimpan di dalam harta keluarga Gu kita, itu akan sangat disia-siakan. Gu Minghao mendekat. Dia menatapmu dengan penuh kekaguman. Master Su, kamu tidak tahu betapa tampannya kamu saat memegang pedang itu.
Aku lupa mengambil tangkapan layar. Jika tidak, aku pasti akan mengambil tangkapan layar itu sebagai wallpaper ponsel. Jangan. Jauhkan dirimu dariku. Kamu menatap Gu Minghao dengan jijik. Kamu tahu dirimu tampan. Tapi ketika memikirkan seorang pria besar yang membuka ponselnya, itu adalah foto dirinya sendiri. Rasanya sangat menjijikan. Gu Minghao tertawa kecil. Ngomong-ngomong, kamu ingat apa yang dibutuhkan Bai Wuchang untuk naik level? Pedang Raja Manusia milikmu sudah sepenuhnya mengenali pemilik. Dia beralih topik. Tentu saja ingat, itu disebut kait jiwa dan tongkat ratapan, kan? Gu Minghao segera berkata. Ini adalah yang pertama berhasil dalam beberapa dekade. Dewa yang berhasil diidentifikasi. Bahkan jika dia lupa namanya, dia tidak akan lupa tentang Bai Wuchang. Kamu beruntung. Kamu berkata sambil mengeluarkan sebuah rantai dari dalam gudang. Ini adalah. Gu Qingcheng melangkah maju dengan terkejut dan bertanya. Apakah ini benar? Reaksi Gu Minghao jelas agak lambat. Saat melihat rantai ini, dia masih belum menyadari apa artinya. Benar nyata. Kamu tersenyum tipis dan kemudian mulai menjelaskan. Di dunia bawah, ada banyak pengawal jiwa. Dan di antara mereka, ada pengawal jiwa yang bertanggung jawab untuk menangkap roh. Satu adalah Hei Wuchang, Fen Wujiao. Yang satu lagi adalah Bai Wuchang, Xie Beian. Kedua pengawal jiwa ini bolak-balik ke dunia manusia, menggunakan kunci jiwa untuk menangkap jiwa manusia. Kunci jiwa memiliki pengait tajam dan kuku yang langsung mengait tulang pipa manusia. Setelah kamu selesai menjelaskan, sistem memberikan pengingat. Kunci jiwa. Tipe, artefak magis. Atribusi, yin. Kualitas, tinggi. Kekuatan ilahi, mengait jiwa. Cara penggunaan, panggil nama orang yang dituju saat menggunakannya. Kemudian, lemparkan kunci jiwa untuk secara otomatis mengincar musuh. Identifikasi pemilik berhasil. Sedang menarik hadiah kunci jiwa untuk Anda. Sedang diekstrak. Deling. Selamat, pemilik berhasil mendapatkan item jiwa hantu berbahaya. Jiwa hantu berbahaya dapat memanggil satu hantu berbahaya yang kuat untuk digunakan pemilik. Jiwa hantu berbahaya memiliki kekuatan luar biasa tingkat 4. Ini adalah barang yang bagus, tetapi sebaiknya kamu tidak menggunakannya. Setelah menjelaskan kunci jiwa, dia menambahkan satu kalimat. Ah. Kenapa? Gu Minghao sedikit bingung. Barang bagus tidak boleh digunakan. Apakah ada efek samping? Kamu bodoh, ini adalah alat suci Bai Wuchang. Berikan langsung kepada Bai Wuchang. Bukankah itu bisa membuatnya langsung naik level? Gu Qingcheng mengenai hal ini. Adik bodoh ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Gu Minghao yang biasa. Meskipun tidak sebodoh ini, tapi juga tidak sampai sesekstrem ini. Saat berada di dekat Susia, rasanya seperti otak ini sudah dibuang. Hehe, bukankah saya juga tidak memikirkan hal ini? Gu Minghao sedikit canggung menggaruk kepalanya. Sebagian besar orang menggunakan alat suci untuk diri mereka sendiri. Ada alat suci dan dewa yang sesuai. Ini adalah situasi yang sangat jarang terjadi. Kenapa masih tertegun? Cepat panggil Bai Wuchang. Gu Qingcheng segera memanggil. Oh ya? Saya hampir saja melupakan itu. Gu Minghao menepuk kepalanya. Sambil berbicara, dia segera memanggil Wuchang. Dalam sekejap, aura yang menyeramkan meliputi seluruh gudang harta keluarga Gu. Apakah ini Bai Wuchang yang legendaris? Betapa menakutkannya tekanan ini. Meskipun ini adalah kali kedua melihat Bai Wuchang, tapi tetap saja merasa sepertinya nyawaku akan diambil olehnya. Aku pergi dulu. Tunggu sampai Bai Wuchang pergi baru panggil aku kembali. Aku berharap dewa muncul. Kesempatan yang begitu langka. Kenapa tidak melihat lebih lama di sini? Nyawa itu penting, nyawa itu penting. Sehingga tiba-tiba banyak orang keluar dari ruang siaran. Tapi segera banyak orang yang masuk lagi. Banyak orang yang seumur hidupnya belum pernah melihat Dewa Negara Naga. Saat ini bisa melihatnya dengan susah payah. Segera mengajak teman-teman. Tidak lama kemudian jumlah orang di ruang siaran bertambah 1 juta dibanding sebelumnya. Beberapa penonton juga terlihat senang. Langsung memberikan hadiah. Terima kasih kepada penyiar yang memperkenalkan aku pada dewa kita. Negara naga kita juga bisa dibilang memiliki dewa yang hidup. Banyak komentar cepat berlalu. Dari kata-kata saja sudah bisa terlihat. Para penonton sangat antusias dan emosional. Dan saat ini di dalam harta karun keluarga Gu. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya bisa tenang kembali. Apa yang kau panggil aku? Suara Bai Wuchang bergema di dalam ruang harta. Ini adalah alat dewa milikmu, sekarang kembali kepada pemiliknya. Gu Minghao mengambil kunci jiwa dari tangan Susia. Diserahkan seakan-akan sebuah harta berharga di depan Bai Wuchang. Ini adalah kunci jiwa saya. Di wajah Bai Wuchang yang pucat, tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang bersemangat. Ketika Bai Wuchang mengambil kunci jiwa, dalam sekejap, kunci jiwa itu mekar dengan gumpalan awan abu-abu. Suhu di seluruh aula tiba-tiba menurun beberapa derajat. Hachoo! Gu Minghao tidak bisa menahan bersin. Bai Wuchang memegang kunci jiwa. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat dan mulai meningkat. Tidak lama kemudian, Bai Wuchang telah menyelesaikan peningkatan. Di matamu, atribut Bai Wuchang juga mengalami perubahan besar. Bai Wuchang. Tipe, Dewa Bawah. Atribut,
gelap, kualitas, langka, kemampuan, mengait jiwa, mengendalikan setan, memanggil roh. Selain peningkatan kualitas satu tingkat, Bai Wuchang juga mendapatkan satu jurus dewa tambahan. Karena dewa yang terikat mengalami peningkatan, tingkat Guming Hao juga ikut meningkat. Dalam waktu singkat, dia meloncat 4 level. Dia menjadi pengguna luar biasa tingkat 46. Nona Su, izinkan saya untuk memberi hormat kepada Anda. Guming Hao merasakan perubahannya dengan wajah yang bersemangat. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas budi Anda. Baru 1 hari berlalu. Dia langsung meloncat 7 level. Dari level 39 dia berhasil menembus hingga level 46. Kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat daripada naik roket. Setelah berkata demikian, Guming Hao mengeluarkan ponselnya. Setelah melakukan beberapa operasi, dia melakukan isi ulang. Lalu dia sekali lagi memberikan 200 roket super untuk Anda. Nilai popularitas 100. Serangkaian suara notifikasi sistem berbunyi. Nilai popularitas Anda melonjak lagi sebanyak 4.000 poin. Setelah siaran langsung selama ini. Meskipun penonton memberikan beberapa hadiah, namun dibandingkan dengan orang kaya seperti Guming Hao, itu terasa tidak signifikan. Lagi-lagi 200 roket super, ini terlalu kaya sekali, ya? Satu roket super 2.000 yuan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, setengah rumah sudah dikeluarkan. Tidak mengerti kenapa kalian heboh sekali. Ini adalah keluarga luar biasa pertama di negara naga. Bagi mereka, ratusan ribu mungkin sebanding dengan beberapa yuan. Melihat efek hadiah yang memenuhi layar, penonton sangat antusias mengisi layar. Ming Hao 2. Apa yang kamu lakukan ini? Kepala keluarga Gu melihat Guming Hao memberikan hadiah di depan Susia. Memarahi seketika. Jika dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Susia hari ini, hadiah ini sama sekali seperti menghinakan Susia. Tidak apa-apa, jika dia ingin memberikan lebih banyak, silakan saja. Dengan begitu, semua orang senang. Kamu berkata sambil tersenyum. Yang kamu butuhkan bukan uang, tetapi popularitas sistem. Pada saat yang sama, kamu mendengar suara pemberitahuan sistem di kepalamu. Tuan rumah berhasil membantu dewa untuk naik level. Sedang untuk menarik hadiah Bai Wuchang untukmu. Sedang diambil. Selamat, pemilik telah mendapatkan teknik mengait jiwa dan mengambil nyawa. Mengait jiwa dan mengambil nyawa, bisa mengait jiwa target. Semakin besar perbedaan kekuatan, semakin banyak jiwa yang dapat diambil. Manusia memiliki 3 jiwa dan 7 ruh. Sesuai dengan deskripsi teknik pada sistem ini. Semakin kuat musuh yang kau hadapi, semakin sedikit jiwa yang dapat diambil. Tapi meskipun hanya dapat mengambil 1 ruh, itu sudah cukup untuk memberikan dampak besar pada musuh. Dan saat ini di suatu tempat yang rahasia, sekelompok tokoh besar berkumpul bersama. Ini adalah yang paling teratas di seluruh negara naga. Sekumpulan pejuang terkuat. 1 orang saja dikeluarkan. Sudah cukup untuk membuat negara naga terguncang. Dan saat ini, sekelompok pejuang terkuat ini berkumpul bersama. Hanya untuk 1 orang, Susia. Di layar besar ruang rapat, sedang diputar siaran langsung Susia. Para tokoh besar yang hadir. Semuanya adalah orang-orang terkemuka yang sangat sibuk. Mereka sudah dengan tenang menonton siaran langsung Susia untuk waktu yang lama. Susia harus dilindungi dengan baik. Salah satu tokoh besar yang memimpin berbicara terlebih dahulu. Keputusan sembarang dari kelompok besar ini sudah cukup untuk mengguncang seluruh negara naga. Setiap kali mereka berkumpul bersama, mereka harus berdebat lama sebelum mencapai sebuah kesimpulan. Hanya kali ini, tidak ada yang membantah usulan dari tokoh besar ini. Selama puluhan tahun, tidak ada dewa baru yang muncul di negara naga. Dan dalam 1 hari, Susia tidak hanya mengidentifikasi 2 dewa dari negara naga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi artefak suci. Setelah berkeliling di perpustakaan keluarga Gu, dia berhasil mengidentifikasi 3 artefak suci. Mereka dapat memastikan rahasia yang diketahui Susia jauh lebih banyak daripada yang ditunjukkan hari ini. Bahkan jika semua ini diabaikan, Susia memegang sebuah senjata kuno. Senjata ini dikenal sebagai pedang kaisar manusia. Ini tidak boleh jatuh ke tangan negara lain. Kirim tim mana ke sana? Seorang tokoh besar berbicara. Apakah ada pilihan lain selain tim naga? Negara ini bernama Negara Naga. Pentingnya grup naga sudah jelas dengan sendirinya. Benar, hanya tim naga yang dapat menunjukkan perhatian kami. Biarkan saja grup dragon pergi. Ribuan mil jauhnya, di sebuah surga tersembunyi. Hutan di sini lebat dan jarang dilalui orang. Bahkan sinyal ponsel pun tidak ada. Dan di hutan, terdapat deretan pegunungan yang terus-menerus. Di puncak gunung berdiri sebuah kuil tua yang bersejarah. Seorang dengan janggut panjang. Seorang pendeta yang mengenakan jubah tahu sedang meditasi. Tiba-tiba merasakan sesuatu, ia menatap langit dan bergumam. Perubahan pada langit sedang terjadi. Apa yang telah terjadi? Pendeta tua itu berbicara sambil menghitung dengan jarinya. Apa yang telah terjadi? Bintang Ziwei yang redup ternyata kembali. Mengeluarkan cahaya yang begitu menakjubkan. Bintang Kaisar muncul kembali. Anak yang ditakdirkan muncul, tanda-tanda akan datang. Pendeta tua itu bergumam, berhenti meditasi dan berdiri. Wukong. Seorang tua memanggil dengan lembut. Dalam sekejap, sebuah sosok muncul. Guru.
Muridnya adalah orang ini mengenakan jubah Tao. Sentuhan semangat heroik terpancar dari alisnya. Bintang kerajaan muncul kembali. Anak takdir muncul. Kamu pergi ke negara naga sekali. Sang tua berkata sambil memberikan sebuah kantong berisi pesan kepada Wukong. Wukong menerima kantong tersebut dan menginjakkan kaki. Dalam sekejap, ia terbang ke langit. Saat itu, Bai Wuchang berhasil naik level. Ia menatap Susia. Di matanya terlihat rasa syukur. Terima kasih. Setelah mengucapkannya, Bai Wuchang menyatu dengan dahi Gu Minghao. Dewa bagi orang biasa adalah entitas yang tinggi dan mulia. Mendapatkan ucapan terima kasih dari mereka adalah sesuatu yang sangat langka. Susia tidak terlalu peduli dengan rasa terima kasih dari Bai Wuchang. Jika kondisi memungkinkan di masa depan. Bahkan jika harus membuat Bai Wuchang naik level 2 kali lagi bukanlah hal sulit. Saya tidak salah dengar, kan? Dewa yang tinggi dan mulia. Ternyata dia secara aktif berbicara dengan penyiar. Bai Wuchang telah terkubur terlalu lama. Hari ini tidak hanya berhasil dibangkitkan oleh seseorang, tapi juga langsung naik tingkat. Bahkan untuk berterima kasih sedikit. Itu juga seharusnya pantas, kan? Susia melirik ke arah komentar siaran langsung sambil tersenyum. Saudara-saudara, jangan terburu-buru. Ini baru permulaan. Kedepannya, dua dewa negara naga akan semakin banyak. Dan itu akan menjadi semakin kuat. Bukan karena teman bilang kamu gemuk, kamu juga jadi tersengal-sengal. Kamu benar-benar beruntung menemukan sebuah artefak dewa. Kamu memang menganggap dirimu sebagai sosok penting. Penonton di ruang siaran tidak bisa melihat Susia yang shock. Tak bisa menahan diri untuk mengejek. Sepertinya semua orang masih tidak percaya pada kemampuanku. Ya? Susia melihat komentar yang memenuhi layar sambil tersenyum tipis. Bagaimana kalau kita bertaruh? Dalam waktu 1 tahun, aku jamin akan membuat Huaxia. Jumlah dewa melebihi 100. Di antara mereka, jumlah dewa tingkat epik setidaknya ada lebih dari 10. Berbohong pun tidak ada rencana sebelumnya. Begitu bibir atas dan bawah bertemu, dia sudah berteriak 100. Penyiar, apakah kamu tahu apa arti memiliki 100 dewa? Lebih dari setengah negara di dunia tidak memiliki 100 dewa. Kita di negara naga adalah yang terhebat di antara semua negara. Jumlah dewa adalah yang paling sedikit. Awalnya, semua orang masih memiliki sedikit rasa suka terhadap Susia. Namun, saat melihat Susia yang banyak bicara, segera tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Hehe, burung pipit mana yang tahu cita-cita burung Honghu? Susia tersenyum sinis. Anggota keluarga Gu mendengar ucapan Susia. Juga merasa sedikit malu untuk Susia. Jangan bilang negara naga. Dua dewa epik di seluruh dunia bisa dihitung dengan jari. Mana mungkin itu mudah untuk dibangkitkan? Master Su, saya punya satu permintaan. Kepala keluarga Gu segera memotong Susia yang terus membual. Jika terus membual, negara naga akan menjadi yang pertama di dunia. Ada apa? Susia berbalik. Dapat dilihat bahwa anggota keluarga Gu tidak begitu percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Susia. Susia juga merasa malas untuk menjelaskan lebih lanjut. Nanti kita lihat hasilnya saja. Sebenarnya kami ingin merekrutmu sebagai kepala ahli identifikasi dewa keluarga Gu. Kemampuan Anda tidak perlu diragukan lagi. Keluarga Gu juga memiliki banyak patung dewa. Setiap kali mengidentifikasi satu patung dewa, keluarga Gu akan membiarkan Mudi dalam gudang untuk memilih satu artefak suci. Keluarga Gu awalnya ingin memberikan uang. Namun setelah berpikir, siapa sebenarnya Susia? Menggunakan uang untuk merekrutnya. Sungguh merupakan penghinaan baginya. Dan begitu banyak artefak suci di gudang keluarga Gu yang terabaikan. Hanya dengan menyerahkannya kepada orang seperti Susia, baru bisa mengeluarkan nilai yang tepat dari artefak-artefak ini. Susia merasa sedikit tertarik mendengar syarat ini. Membantu kalian mengidentifikasi artefak suci bukanlah masalah. Tapi saya ingin siaran langsung sepanjang waktu. Susia mengajukan syaratnya. Kepala keluarga Gu baru saja akan setuju. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Semua orang serentak menoleh. Melihat sekelompok tentara yang anggun. Tentara yang melangkah dengan pasti mendekati sini. Tuan Su, kami adalah orang-orang dari grup naga. Nama saya Long Yi. Seorang kapten yang memimpin. Mengenakan seragam militer yang rapi. Beberapa bintang berkilauan di atas seragam. Menunjukkan identitasnya yang istimewa. Kapten berkata. Mengeluarkan sebuah medali yang bersinar dengan cahaya emas. Di atas medali itu terdapat seekor naga emas yang melingkar.